Kita mulai aja kali ya. Boleh. Biasanya gue sih langsung rekam aja nih mas. Tuh kan udah start recording. Oke. Wow. Jadi gue ngarah kameranya kemana nih? Bebas ya. Sama. Ini kameranya di sini, silakan. Atau mau tatap-tatapan juga boleh. Kita takut natap sana. Nah, terus takutnya ini lagi nih. Ini nggak blur kok. Oke. Wow. Handphonenya harus sama nih warnanya. Karena belinya baru. Gue tadinya mau pakai GoPro, cuman Lebih enak pakai handphone tau kalau tapping sederhana kayak gini. iya, mendingan pakai handphone ya, lumayan Iya. sama-sama juga harganya sama GoPro. Iya. Bukan GoPro juga sih, gue Bianca apa gitu namanya. By the way. Iya, gimana? Ya kita mulai aja ya. Boleh. Biasanya bumpernya kayak gitu tuh. Setting seperti biasa. Boleh. Oke guys, ini kita mulai lagi podcast kesekian. Nah, jadi ntar kita tayanginnya setelah Lebaran. Boleh. Karena Lebaran tuh bulan puasa libur. Gak apa-apa. Gak apa-apa kan ya. Gak apa-apa banget. Terus Permasalahannya kan masih sampai ujung dunia juga masih ada permasalahan parfum. Nah, oke. Jadi guys, kita kedatangan nih tamu yang sepertinya kayaknya udah lumayan terkenal nggak sih? Gak ada yang kenal. Oh mungkin kalau nggak ada yang kenal kita coba dong perkenalkan dulu dong. Namanya siapa? Aduh. Namanya siapa nih? Oke, halo dari saya yang tidak terkenal. Kalau nama orang sering panggil Judis, sebenarnya namanya Judis Bramantio. Tapi kalau di parfum dulu sebelum tahun 2000-an tuh sering posting di akun pribadi namanya @judisthegreat di Instagram. Karena emang itu nama julukan dari zaman kapan tahun lah ya. Tapi terus sejak 2022 kayaknya ya mulai fokus bikin akun khusus parfum namanya Fragrance is Individual. Jadi kayaknya sih ada 2.300 orang yang follow ya. Wow. Jadi maksudnya 2.300 itu belum 10.000 atau 15.000 kayak orang-orang yang udah diundang di akun ini gitu ya. Jadi masih kecil gitu. Jadi salam kenal. Kalau ditanya saya siapa? Saya penyuka parfum sih. Nah iya, tapi Itu aja. beberapa postingan dari dari jurusan The Great sama yang Fragrance Individual tuh lebih kayak banyak ngena tentang sosial atau itunya gitu nggak sih? Iya benar. Bener ya? Jadi emang ada misi itu juga sih. Oh, ada misinya, coba misi ceritain. juga. Jadi gue rada-rada kok ada beginian gitu. iya. Jadi kenapa dulu milih nama itu juga karena satu, parfum itu kan individuality banget ya, subjektif banget. Jadi kayak pengen ngingetin orang bahwa hakikatnya parfum itu tuh sangat individual. Yang kedua karena parfum tuh sebetulnya kalau aku rasa nggak bisa berdiri sendiri sih. Nggak bisa berdiri sendiri. Ya, Itu kita gimana? nggak bisa ngotak-ngotakin parfum sebagai parfum doang gitu. Parfum tuh salah satu bagian dari elemen kehidupan gitu ya. Jadi kenapa di akunnya Fragrance Individual itu selain ngomongin kadang review parfum, kadang ngebahas unboxing kiriman brand-brand lokal gitu ya, tapi juga ada isinya kritik-kritik sosial gitu ya, karena kita mau ngomongin bahwa kayak contohnya nih, mau ngasih contoh aja, Desember tahun lalu itu kan lagi panas-panasnya kasus, kalau ingat semua orang tuh, hampir semua orang kecuali anak parfum itu tuh posting soal All Eyes on Papua, ingat gak ya? Ice udah. Oh iya, All Eyes on Papua ya, ingat ya. Tapi itu waktu itu nggak ada anak parfum yang posting itu gitu. Karena orang tuh selalu mikir bahwa parfum ada tentang parfum. Bahkan parfum tuh kayak harusnya nggak nyerempet-nyerempet isu sensitif begituan gitu. Tapi kalau kita mau tarik balik, salah satu penghasil oud Betul banget itu lagi. ada di Papua. Jadi kalau waktu itu tuh isunya adalah lahan di Papua itu mau diterabas buat food estate gitu ya. Apa kabar nanti pohon-pohon yang menghasilkan oud itu? Jadi sebetulnya ini terkait sama kita, cuman kita nggak ngeh aja. Jadi berusaha untuk ngomongin itu. Terus kayak lately ngomongin soal rasisme. Karena ya sejak 2023
aku termasuk yang percaya bahwa bahasa itu tuh simbol dari rasisme, makanya udah nggak pernah pakai kata Oriental lagi sekarang. Jadi selalu pakainya tuh either Ember Floral atau Ember Woody gitu ya. Jadi nggak pernah pakai Oriental lagi karena menurut aku Oriental itu walaupun dianggap lebih soft tapi termasuk rasisme seluruh lah ya, karena dia ngomongin hal lain gitu ya. Atau kayak kritis ya ininya. Iya, jadi atau sedang berusaha untuk ngingetin orang bahwa parfum lokal juga bagus gitu ya. Terus parfumer tuh wajib untuk dikenal karena kayak sebelumnya aku kerja di fashion. Salah satu kunci sustainability di fashion itu adalah kita harus kenal siapa yang bikin barang yang kita pakai. Jadi itulah alasan kenapa dulu tuh apa ya, galak banget kalau ngomongin kayak ini parfumernya siapa yang bikin. Itu setahun kemarin ya ada yang sebenarnya udah mulai dari 2020 gitu. Tapi ya mencantumkan nama parfumernya di itunya. Nama kalian semua juga harusnya muncul gitu ya. Seorang yang di belakang layar tuh harusnya muncul, karena yang kita beli kan bukan cuma barang ya, tapi kan sebetulnya itu kan ekstraksi dari kreativitas gitu. Jadi orangnya harus di value gitu ya. Atau kadang kita juga ngomongin edukasi soal seberapa lokal sih parfum kita gitu ya. Kalau kita nyebut parfum lokal tuh kayak apa gitu ya. Atau kalau kategori parfum lokal tuh apa sih yang menjadikan itu sebagai parfum lokal? Sayangnya kan kita nggak punya parameter yang pasti ya. Boleh tuh kita bahas. boleh. Kita kan nggak punya parameter yang pasti ya. Jadi nggak ngerti kalau menurut kamu. Kalau menurut gua ya kan gua di tadi ini pakai gue lo aja. Iya, santai aja. Kamu. Iya. Kalau gue ke cewek doang pakai aku kamu. Ini mau pakai saya kayak terlalu formal. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Jadi kalau menurut gue kan gue basicnya itu di lingkungan construction ya. Jadi kayak gue bangun beberapa lah sebagai desainer interior, juga arsitek sebagai kontraktor juga. Nah di situ tuh kalau bangunan pemerintah tuh harus ada yang namanya TKDN tuh, gue lupa lagi tingkat komponen dalam negeri. Betul banget. Nah itu tuh jadi misalnya kayak kita mau beli genset, mau beli alat-alat elektronik, sampai perintilan yang kunci pintu aja itu mesti dari dalam negeri diproduksinya, atau ada berapa persen lah minimal gitu. Misalnya brand luar tapi ternyata udah diproduksi di Indonesia gitu, berapa persen dari itunya. Nah waktu itu sempat gue bikin video di kanal gue juga di YouTube ya. Di YouTube. Jadi gue mengkritik tentang loh ini kita bikin parfum yang dibilang lokal. Itu bener-bener apanya yang lokal gitu. Pertama botol import dari Cina semuanya ya nggak sih. Iya sih. Terus raw material oke lah, kalau yang kita pakai essential oil oke lah, kita ada yang tadi yang diekstrak dari Papua, dari Medan, dari mana. Terus ada juga yang gua mungkin ada yang dari Pevetia tuh itu lokal oke. Tapi kalau misalnya kita beranjak ke natural isolate atau itu jarang banget yang dari Indonesia gitu. Itu semua rata-rata dari luar, dari Italia, dari Jepang. Nah itu dia. Jadi pas selesai waktu itu sempat kepikiran pas gue selesai bikin parfum gitu, yang nggak pakai IO sama sekali. Terus gue ngeliat mau gue branding lokal apa bukan? Seberapa lokal ya? Terus makanya gue udah gue bikin ini kegelisahan gue gitu. Gue mikir hal yang sama sih di 2020 ya, waktu pandemi itu kan nggak banyak kerja ya, sering di rumah, jadi kayak dulu gue anak sepatu, terus karena nggak bisa pakai sepatu ya, jadinya spendingnya ke parfum ya, jadi terus kayak beli parfum banyak. Terus 2020 tuh juga masa-masanya parfum lokal tuh mulai muncul ya. Gue masih ingat banget dulu awal-awal cuma ada kayak mungkin 10-15 brand gitu ya yang gue coba semua waktu itu.
Tapi benar sih, jadi gue kepikiran juga, jadi apa ya syaratnya untuk disebut parfum lokal. Bahkan sampai sekarang tuh gue kan sama beberapa teman, ada sama Maria sama Johan, kita bikin Nusantarum. Jadi kita berusaha untuk building. Nusantarum tuh apa kalau bisa dijelasin? Jadi Nusantarum tuh sebetulnya kayak cita-citanya itu adalah digital repository, jadi kayak digital library gitu ya, yang merumahkan semua informasi dan knowledge soal parfum. Wih, mantap. Tapi bukan review, tapi kayak repository gitu ya. Waktu itu kita juga lagi pas kita bikin untuk parfum lokal, terus pertanyaannya adalah parfum lokal yang masuk ini batasannya yang mana gitu kan. Jadi kan kita bingung juga. Mesti ada kan. kurator ya berarti. Nah, iya, jadi kita bertiga sebetulnya itu mengkurasi dan memasukkan data gitu ya. Hopefully sih sebetulnya pengen tahun ini atau tahun depan tuh kita bisa launching digital repository-nya gitu. Jadi namanya udah ada tadi Nusantarum. Nusantarum. Jadi Nusantara Arum kan, jadi Nusantarum. Nusantara Harum. Iya. Kenapa nggak ada tuh? Karena sekarang kalau kita mau tracking parfum lokal buatan lo misalkan, kalau kita nggak scrolling sampai ke bawah akun lo, kadang ketemu kadang enggak, iya kan? Bener banget lagi. Gue jarang posting. Betul. Orang-orang yang udah sibuk dibikin kreasi sama sibuk jualan, kadang sering lupa hal itu. Terus kita juga mikir ya, kadang tuh nyari data kayak gitu, ini tuh dibuat sama siapa, dibuat tahun berapa, fragrance notes pyramidnya tuh kayak apa tuh kan nggak ada gitu kan. Oke. Jadi kita berusaha untuk bikin itu. Karena masa ya mau sekarang tuh paling gampang dicari tuh di Tokopedia gitu. Ya aneh banget e-commerce malah jadi source of knowledge gitu tuh aneh banget kan nggak ada. Nah, jadi kita berusaha untuk bikin itu. Nah, tapi saat proses kita bikin itu ngurasi masukin, sekarang tuh kita udah masukin sekitar udah ada berapa ya? 100 sekian brand, 103 kayaknya. Masih 100-an ya. Masih 100. Padahal tuh kita percaya masih banyak banget yang masih banyak, ya. banyak. Itu brand ya, tapi brand. bukan varian ya. Bukan. Brand. Oh, oke. Jadi varian lebih banyak lagi gitu ya. Kita berusaha untuk mendata kayak gitu, kita selalu nanya ke orang gitu ya. Kalau bisa kecari di internet, kita cari, kalau enggak ya kita nanya ke ini siapa ownernya, kita DM brandnya, punya nggak profile dan sebagainya. Nah, dalam proses itu kita jadi kepikiran tuh, ini yang disebut lokal yang mana gitu. Nah itu dong, mungkin bisa dibocorin mungkin tahap awalnya buat kurasi seperti itu tuh apa ininya? Jadi karena nggak ada aturannya ya, belum ada aturan ya. Kalau tadi kan di industri udah ada TKDN, enak banget karena kita tinggal ngikutin berapa persen TKDN. Iya betul. Di lokal kan nggak ada. Kalau kita pakai sistem TKDN, gue rasa kayak nggak ada yang lokal jadinya. Jatuhnya mungkin cuma 1, 2, 3 brand doang yang sangat lokal gitu. Iya, jadi mungkin yang pakai IO doang. Nah, benar. Jadi akhirnya kita tuh waktu itu sempat kepikiran terus melimitasi boundariesnya itu adalah di brand yang emang terdaftar di lokal. Jadi daftar di lokal kita bisa cek gitu ya. Ada daftarnya atau misalkan dia pernah masukin BPOM tuh ada di lokal gitu ya. Misalkan itu satu gitu ya. Terus yang kedua adalah emang dibikin sama orang Indonesia, WNI maksudnya ya. Yes. Dibikin sama WNI gitu ya. Terus yang ketiga adalah pakai banyak aroma, pakai banyak source lokal. Terus yang kayak kata lo tadi, kalau misalkan gak essential oil mungkin susah gitu ya. Terus sama satu lagi adalah emang dipasarin di lokal dan dia mendeklar sebagai itu produk Indonesia gitu. Tambahin dong, misalnya kayak yang referensinya budaya Indonesia mungkin. Nah, referensi budaya Indonesia, lucunya yang referensinya ini menarik sih. Ini sekarang pendapat pribadi ya, bukan pendapat yang Nusantarum ya. Masalahnya adalah yang referensinya budaya Indonesia itu tuh very shallow loh. Sebetulnya superficial banget kalau kita ngelihat ya. Aku gak mau nunjuk 1-2 brand ya, tapi kayak banyak tuh yang mengekstrak ide itu tuh sangat letterlux, textbook dan superficial. Iya kan? Kayak betul kan? Tidak nyelam gitu. Iya. Ini misalnya nikahan, wanginya wangi melati gitu doang. Iya, padahal nggak tahu. Itu masih mending nikahan wangi melati. Kadang tuh kayak gurmanya Indonesia teh. Iya, tahun lalu banyak banget. Iya kan, saturated akhirnya karena orang tuh nggak menggali lebih dalam gitu loh. Atau kalau misalkan mereka mau ngelihat dari sisi geografis gitu ya, yang dilihat tuh selalu itu doang gitu. Saat misalkan kita brainstorming gitu ya, misalkan katakanlah Jakarta akhirnya punya City Aroma, misalkan City Aroma. Lalu apa aroma Jakarta itu?
Orang tuh akan kesusahan kan. Tapi apa aroma Jakarta itu? Itu kan butuh brainstorm yang sangat mendalam sebetulnya. Yes, betul. Bisa macam-macam aroma Condet. aroma Kali Ciliwung. Oh my god. Atau aroma apa? Nah, itu tuh yang plastik. nggak banyak orang lakuin gitu loh. Proses kreatif itu tuh nggak banyak orang lakuin. Ini juga gue sering banget mengkritik perfumer, sering mengkritik brand karena kurang dalam mereka menggali, atau kalau mereka udah menggali, terima kasih sudah menggali, masih di level yang sangat superficial gitu loh. Iya, superficial banget. Kalau gue belajar waktu jadi desainer ya, memang itu ya apa namanya harus di itu sih, misalnya nggak cuman ini kesannya cuman gitu kan, tapi mesti punya arti misalnya ya tadi misalnya kalau mau pakai ngejelasin tentang bau pengantin gitu kan. Ya misalnya si melatinya itu melambangkan apa segala macam, itu tetap harus dikulik. Bisa diarahin ke sana gitu. Jadi yang waktu kita nyemprot pun kita bisa membayangkan ini waktu itu gitu. Betul. Tapi ada juga hal yang aneh gitu. Ada yang narasinya tuh sangat dalam. Iya. Tapi waktu disemprot gini doang. Jadi translate ke parfum. Jadi gini doang tuh bukan berarti nggak enak ya. Enak gitu ya. Mas Blessing mungkin, tapi pas disemprot tuh kayak misalnya kita ngomongin Jawa gitu, terus pas disemprot melati totok doang gitu kayak. Di mana Jawanya gitu, maksud gue kayak ya semua melati juga melati. Maksudnya hampir semua pan Indochina juga pakai melati gitu loh. Iya, betul. Jadi kan nggak di mana ya, makanya di mana Jawanya gitu. Itu kan hal yang ada yang banyak kayak gitu. Jadi sekarang itu di lokal, mohon maaf nih ya mau ngeritik ya. Either narasi lo nggak matching sama aroma lo, nggak usah narasi deh, judul kadang nggak matching sama aroma. Gitu ya. Atau ya udah emang kayak gue sih bisa bilang mungkin banyak yang masih malas untuk menggali lebih jauh soal narasi ya. Kurang riset itu banyak. Salah satu kelemahan parfum Indonesia adalah nggak mau atau malas R&D sih. Emang R&D tuh nggak sebentar sih sebagai perfumer ya. Ini makanya bikin ini aja. Kalau tiba-tiba sebuah brand bisa ngejar momen viral di sosial media yang berlangsung hanya cuma 3 bulan, tiba-tiba dia sudah bisa ngerilis based on momen viral itu, either kerja sama influencer yang viral atau ngulik sesuatu yang viral, udah pasti nggak pakai R&D. 3 bulan nggak cukup kan buat R&D, ya kan? Mas Rasilo berapa? Iya betul. Iya kan, nggak cukup. Jadi itu berarti adalah ya fake naratif gitu sebetulnya. Ya lo ngejar aja. Dompleng aja, which is ya nggak apa-apa karena toh masih ada yang beli. Strategi marketing. Betul, itu strategi marketing. Tapi yang dipengen sebetulnya adalah kalau pas lagi keadaan sepi-sepi santai gitu, lakukanlah R&D gitu loh. Yes. Tujuannya brand sama parfumer itu hidupnya menurut gue bukan cuma jualan sih, R&D sih. Iya betul. Jualan itu untuk menafkahi R&D-nya. Iya, harus ada story-nya nggak sih? Betul. Kalau ini tuh story-nya jangan yang cetek-cetek juga. Kayak waktu itu saya ke Bali. Terus jalan ke sini, wangi ini, terus ngobatin gitu. Jadi kayak nggak into banget gitu. Atau kayak either lo harus infuse something emosional atau something personal, atau memang something historical gitu yang memang punya memori kolektif lo ya. Jadi saat disemprot tuh orang langsung bisa pinpoint ke memori itu. Yes, gitu kan. betul. Itulah hal yang sebetulnya susah dan nggak banyak dilakuin gitu sama orang sini. Nah, tapi balik lagi soal lokal tadi tuh menarik ya. Terus saat contoh nih kita masukin waktu itu kita memasukkan aku sebut brand sekarang ya. Tahu Oken ya, Oken Lab ya. Oken Lab kan udah dari 2018, tapi kan foundernya salah satunya kan Christopher Kerrigan. Waktu itu ada orang nanya di akun Instagram gue gitu kayak, tapi kan yang bule kok bisa disebut lokal gitu ya. Gue jawab gitu, dari riset yang gue lakuin, satu dia membuat ini, dia cuma co-founder, dia membuat ini sama kebetulan salah satunya sama istrinya adalah orang lokal Indonesia. Gitu ya. Terus yang kedua emang kalau ditanya salah satu komponennya, bukan salah satu, beberapa komponennya pakai lokal, ya kan? I see. Brandnya didaftarin di Indonesia, ya kan? Gue udah cek gitu ya. Terus kemudian kantornya ada di Indonesia. Labnya ada di Indonesia, gitu kan. Terus kemudian kalau tadi lo bilang terinspirasi dari ini Indonesia, Batavia Barber kurang Indonesia apa? Batavia gitu. Batavia Barber. Terus Art of Mankind. Art of Mankind itu parfum kretek pertama lo
menurut aku. Bahkan nggak cuma di Indonesia tapi di dunia ya. Kretek ya, soalnya suka susah jualannya Susah. kalau ada tulisan Tobacco tuh langsung kena Tapi ban. dia udah bikin itu dari 2018 gitu. Maksud gue kayak kalau orang bilang tapi kayaknya punya bule gitu. Tapi lo lihat nggak siapa yang bikin parfum Kretek pertama? Kretek itu kan varian Indonesia. Ya si bule itu gitu. Maksudnya kayak ya kalau orang nanya apakah akan tetap Indonesia, gue jawab Indonesia. Karena secara dari 5 parameter gue tadi, cuman satu kan yang enggak salah satu co-foundernya bukan WNI gitu, tapi kan yang lain WNI gitu misalkan. Aku nggak tahu juga sekarang Christopher tuh WNI atau nggak, tanya sama dia ya. Tapi kalau dari si ownernya sendiri atau foundernya itu dia mengkategorikan parfumnya itu buatan Indonesia nggak atau lokal Indonesia gitu, atau emang dia bilang internasional aja? Kalau dilihat dari cara brandingnya dia di Bali, di Jakarta kan dia lebih banyak gede di Bali ya. Iya. Dia sih selalu nyebut from Indonesia ya. Jadi secara betul. founder pun dia mengaku ini ya. Betul. Tapi ada juga ya parfum yang kita tahu itu lokal, tapi kita nggak tahu diproduksi di mana, dipasarkan di toko lokal, tapi dulu sebelum tahun 2020 atau 2022 nggak pernah diakuin lokal. Banyak lagi. Kalau lo ke toko parfum yang sangat major di Indonesia itu, terus kalau kita pengen parfum mahal, terus tiba-tiba saya tanya, Kak, tapi ada yang lebih murah ini. Iya. Terus kayak kita tanya, ini lokal Mbak? Bukan. Padahal kita tahu itu lokal. Oh iya. Pernahnya lagi ya, kayak itu gitu kayak, kemarin tuh. Itu kayak akhir-akhir ini dia membranding diri lokal. Nah iya. Karena dia masuk ke Sales of Indonesia, dia jualan, dia ngomongnya lokal. Ya karena kayak sekarang parfum lokal dihargain gitu ya. Tapi sebelum 2022, kalau gue ke tokonya, dia selalu nggak pernah bilang lokal. Nah ini kan hal yang menarik ya, karena kayak lokal nggak lokal tuh juga sangat berarti ada satu parameter lagi adalah yaitu tadi diakuin lokal nggak sama produsernya. Iya betul. Iya kan, karena harus kayak gitu dia. Paling gampang kita ngelakuin forensik kan dari situ. Iya kan kalau dia awal mulanya lah ya. Kalau dia mendeklar yang lain kan kita nggak pernah tahu gitu. Kayak Nasomato gitu, dari nama, dari founder. Itu Itali banget. Iya. Tapi kan itu parfum Belanda, karena daftarnya kan di Belanda. Oh gitu. Iya. Tahu lagi gua. Banyak kan yang kayak gitu. Nasomato. Francesca Bianchi, kurang Itali apa gitu. Tapi juga ternyata di daftarnya di Belanda gitu. Itu kalau didaftarin, brand yang didaftarin itu emang apa ya? Maksudnya spesifik di satu negara atau kayak gimana? Kalau orang mau daftarin, gua daftarinnya di Haki gitu misalnya. Itu otomatis Indonesia. Karena kan orang luar bisa ini juga bisa masuk brandnya terus kan. Brandnya terus didaftarkan. Ya, mendaftarkan hak paten brand sama mendaftarkan entitas ekonominya kan beda. Oh gitu. Kalau entitas ekonomi kan seharusnya di Kementerian Hukum HAM ya kalau nggak salah ya. Kayak contoh gini lagi gua. Iya, banyak brand tuh banyak yang memang sengaja milih didaftarin di negara lain, bukan di Indonesia dan di luar ya. Biasanya tuh karena kayak menghindari urusan administrasi, karena untuk ribet potongan pajak, ya kan? Atau kayak izin edar, gampang, masih macam-macam ada alasan banyak gitu untuk ngomong itu gitu. Tapi balik lagi ya kalau di Indonesia sih, alhamdulillahnya cukup banyak parfum yang kita bisa declare lokal gitu ya. Walaupun kita nggak pernah tahu, karena gini, ada banyak parfum di Indonesia yang nggak pernah declare siapa pembuatnya, itu yang bikin kita susah ya. Oh, justru karena basic dari situ kita nggak tahu, terus owner brandnya kita nggak tahu, abu-abu, banyak banget yang kayak udah suspected tapi ditanya nggak ngaku gitu kalau itu buatan kamu. Kenapa nggak ngaku? Itu kan aneh ya. Aneh, kenapa nggak ngaku? Gitu kan. Benar, terus kita nggak pernah tahu karena mereka nggak pernah transparan soal parfumnya dibuat di mana, pakai apa. Iya. Jadi kan kita nggak pernah tahu. Kalau misalnya dia maklon di Indonesia kan biasanya tuh di bawahnya ada diproduksi oleh atau enggak gitu kan. Nah, kan kadang ada juga enggak ya. Jadi kayak kita kayak gitu-gitu tuh hal yang menurut kita menarik. Tapi karena belum ada yang bahas, mungkin kalau nanti tiba-tiba dia ngurus aturan ini ya silahkan gitu ya. Tapi selama nggak ada yang bahas, kita masih pakai 5 parameter tadi sih. Jadi nggak semuanya harus comply di 5, tapi kalau lebih banyak comply berarti kita bisa sebut lokal gitu. Jadi itu yang parfum lokal. Nah, iya sih itu lokal ya. Banyak yang banget lagi. Lu kalau mau langsung nanya aja ya. Kalau tapi nggak dapat kameranya cuma 2. Atau kayak apa kalau misalnya tadi dibuat di sini, kita pakai bahan Indonesia gitu. Misalkan ya contoh kayak Ares Ledore dibuatnya kan di sini. Di sebelah tempat tinggal lo ini doang kan gitu, di sono dikit gitu. Tapi kan kita nggak bisa sebut itu brand Tangerang Selatan gitu.
karena daftarnya kan di mana kan kita nggak tahu. Hal kayak gitu yang juga termasuk salah satunya ya. Jadi kalau misalkan lo gitu ya, orang lokal punya brand lokal terus dia dulu daftar di Malaysia gitu, ya it will be brand Malaysia lah, karena secara hukum yang paling tinggi itu kan statusnya. Sama kayak kasus polo, brand polo di Indonesia. Exactly. Hal kayak gitulah ya, karena ya udah. Tapi ya banyak sih. Kalau lokal sih sekarang sih kondisinya lumayan menyenangkan ya. Brand lokal tuh banyak banget sih sekarang. At least yang udah gue tes secara pribadi tuh lebih dari 147 brand. Hampir brandnya itu bukan varian aja ya. Variannya 398 terakhir gue tes gitu. Terus ya. lu catat tuh satu. Karena kan gue bikin repositori ya. Jadi dulu bikin katalog ya. Jadi mau nggak mau gue catatnya udah secara digital kan? Iya, jadi secara digital. kita tuh berusaha pengen nuangin ini ke website biar gampang diakses orang. Ya, tapi sekarang masih kita bikin backbone datanya dulu gitu ya. I see. Jadi database ya. Jadi gue punya database-nya. Jadi kayak Excel yang panjang itu udah ada ini datanya. Karena ini tuh gimana sekarang gini, gue perfumer baru nih. Terus gue mau daftarin ke Nusantara. Oh, makasih banget ada yang pikiran kayak gitu kan. Selama ini kita DM dan email tuh dibalasnya lama banget loh. Kita tuh jujur ya, kita tuh DM dan email gitu kayak. Malah lebih proaktif ya. Kita dari Nusantara kita berusaha untuk ngumpulin database gini-gini banget. Tuh ada brand yang nggak balas banyak. Ada brand yang wah menarik nih tapi kita belum punya profile, ntar ya kita bikin dulu, banyak. Terus nggak kelar-kelar. Ada yang kita tagih terus, ada yang memang udah ready, udah punya gitu, masa nih silahkan gitu. Atau kalau nggak ada yang kayak mas kita belum sanggup nih, cek dulu deh Instagram kita atau di Tokopedia ya nggak apa juga, jadi kita bisa crawling data dari situ kita masukin gitu ya. Tapi dari sini kita jadi tahu bahwa banyak brand itu tuh emang nggak siap di knowledge ya. Benar. Mereka bahkan tuh nggak bikin profile, maksudnya kayak saat contoh gini saat pertanyaan lu waktu ke orang itu apa aja, misalkan kirim email nih terus minta profilnya atau apa? Biasanya gue cuma minta profile brand sama profile katalog rilisannya dari tahun ke tahun. Nanti gue cek kalau misalkan udah cukup, kalau nggak bisa gue akan balik lagi kayak misalkan ini nggak ada data publish note-nya misalkan, atau ini nggak ada data perfumernya emang nggak ada atau emang belum tercantum. Terus kayak misalkan ini rilisnya kapan, kadang orang bingung ya nentuin rilis gitu kayak karena udah pernah dirilis terus dia nggak nemu material yang sama, dia re-release tapi nggak bilang re-release gitu. Kalau gue tetap akan advocate bahwa ini harusnya sebut re-release karena lo nggak bisa ngebohongin customer. Kalau misalkan batch 1 sama batch 2 aromanya beda, lo harus bilang, lo harus declare reformulasi lah paling enggak gitu. Iya minimal lo bilang reformulasi atau tinggal flanker atau kayak 2.0. Iya. Atau sesimpel batch 2, batch 2023, batch 2024 simple kan. Tapi itu kan sebenarnya kewajiban dari si kreator kasih ke orang yang beli barangnya kan. Masalahnya kan sometimes quote unquote yang punya brandnya kan nggak tahu dia dibikinin apa sama klonnya. Ya kan? Oh iya, kalau bikin klon rada susah sih, betul. Itu masalah tuh. Ya. Itu masalah banget gitu. Nah, jadi kalau ngomongin lokal ya itu, tapi menarik ya lokal itu kalau dulu gue nggak tahu ya sekarang masih jadi perdebatan apa enggak. Tapi kalau 2020 sampai 2023 at least orang tuh selalu ngomong bahwa nggak mau beli parfum lokal karena botolnya jelek. Itu tahu juga salah satu itu orang yang nyari packagingnya juga kan. Betul packaging. Tapi ini tuh menarik ya. Jadi kalau kita jelasin ya dengan harga kayak gini kan, gue sering nanya gue sering iseng-iseng bikin survei di Instagram kan, kayak berapa sih lo willing to spend untuk satu buah parfum gitu, pasti jawabannya itu di bawah 300. Dan kalau kita ngelihat dari tadi yang gue katalogin, hampir 60%, hampir 70% tuh di bawah 300. Ya kan harga yang beredar sekarang dari 100 sekian brand itu. Jadi kan kalau willingness to pay-nya segitu, brand tuh secara perusahaan kan pasti mikir ya, oh berarti harga jualnya 300. Berarti harga produksinya kan harus di bawah itu jauh. Kalau dia mau untung, mau ngasih diskon, mau buat marketing segala macam. Nah, dengan harga yang katakanlah cut off-nya 50% katakanlah ya. Gue beda-beda pasti cut off-nya. Berarti kan cuma tinggal 150 ya. Dengan 150 lo pakai buat beli botol bagus sama packaging bagus, kotak bagus ya udah habis. Berarti bisa dipastikan isinya ya oil jelek. Nah, tapi juga kalau misalnya desainer parfum juga ya bukan botol ya, maksudnya
packagingnya gitu-gitu doang, tapi emang botolnya mungkin bagus. Cuman packagingnya kotak aja, softbox gitu. Nah, ini menarik karena ini juga lucu ya, pemikiran di parfum lokal kita tuh agak unik. Iya, Karena karena packaging itu dianggap sebagai daya tarik untuk pembelian dan marketing. Iya. Padahal betul secara banget. substantif packaging itu untuk apa sih? Menjaga keamanan kan? Menjaga keamanan supaya nggak gampang kena. Betul, pas jadi lagi shipping saat atau shipping, apa gitu kan. aman, terus kemudian menjaga kalau kita storing aman Yes, gitu kan. betul. Jadi secara substansi mereka melupakan, tapi mereka fokus sama hal nggak penting gitu. Iya lagi. Itu benar banget, ini resah banget. Iya kan? Itu hal nggak penting, ini parfum lokalnya tuh kayak why gitu loh. Iya. Kayak lo bisa commission seniman untuk bikin ilustrasi box Yes. yang gede banget yang nanti juga 90% customer lo akan ngebuang box itu. Iya. Kecuali orang-orang kayak gue yang nyimpan di box karena gue nggak pernah majang gitu ya. Terus kayak daripada lo kayak gitu, kenapa sih nggak lo memperbaiki kualitas misalkan sprayer? Nah, Iya. Ya, harusnya sebenarnya produknya dulu dong. Atau isinya lo R&D lah gitu. Isinya apa gitu. Jangan kayak jangan cuma jual packagingnya bagaimana. betul. Isinya sama. Nah, itu yang kayak tapi orang-orang di ruangan ini resah, tapi ternyata banyak yang nggak resah ya. Karena kalau gue ngelihat di akun-akun influencer besar di YouTube dan di TikTok atau di Instagram gitu, salah satu alasan orang masih nggak mau beli itu karena packagingnya jelek dan botolnya jelek, botolnya basic. Botolnya emang rada susah sih. Nah, padahal cuman makanya mereka coba lu cerita soal botol, karena botol susah dari sudut pandang owner. Itu kan mainnya kan partai besar, Betul. partai kecil. Nah, Betul. jadi emang ada beberapa kategori misalnya kayak perfumer artisan atau yang emang modalnya kecil gitu kan. Nah, itu otomatis ya cuman bisa dapat yang ada di marketplace nih botol-botol. Kecuali ya kita mau cat, kita mau apa. Seperti kayak waktu itu gua di Enchantress. Iya. Cat dari dalam gitu, Iya, walaupun banyak iya. 50% doang yang berhasil kayak gitu. Cuman ya itu kreativitas kita yang diuji. Cuman kalau misalnya kita udah mau beli apa ya kayak MOQ dari Cina mungkin 5.000-an gitu. Iya. Mungkin. Sekarang masih beli 5.000-an. 2 tahun lalu kan masih di 10.000. Iya, 10.000. Jadi ini juga yang kayaknya, nah ini loh yang itu sebetulnya botol belum tutupnya, beda betul, lagi. botol tutup packaging beda lagi kan, stiker dan Stiker sebagainya. lagi. Nah, itu yang kadang orang nggak mau tahu gitu. Orang tuh mau taunya adalah parfum tuh murah, 100.000. 300, maksimal 300.000. Maksimal 300.000. Botolnya harus bagus. Packagingnya Hampers kalau bisa. Jadi, nah Biar sekalian bisa Kenapa- buat itu ya. kenapa lebaran. hal-hal ini tuh masih sering jadi perdebatan di publik karena menurut gue karena knowledge-nya nggak nyampe ke publik. Bener itu juga sih. Karena brand tuh nggak pernah jadi ini ya, mohon maaf nih semua brand. Gue belum banyak melihat brand tuh mengedukasi marketnya. Iya itu juga bener. Iya kan? Jadi kalau brand positionnya karena brand dimana? tuh, iya, karena brand tuh selalu bilang iya karena kalau kita nggak bagus nggak ada yang beli. Ya lo edukasi biar mereka mau beli. Bener. Tapi kan Iya. beberapa dari customer juga cuma hanya mementingkan aroma dan packaging doang. Maksudnya Yes. kayak Yes. di media sosial rame, gue beli, Iya. gue ikut-ikutan Iya. FOMO, bukan FOMO. karena dia nyari esensi. Tapi gue yakin customer tuh punya journey, iya kan? Jadi Iya. journey-nya tuh dari ikut-ikutan mungkin atau nggak tahu terus ikut-ikutan terus nanti akan ada di level tertentu lah. Benar. Iya. Jadi tuh harus dikasih knowledge terus gitu. Masalahnya nah ini ekosistem, kalau gue kan suka nyebut ini lokal wangi ya. Ekosistem parfum lokal kita, lokal wangi itu tuh nggak komplit karena nggak ada edukator. Benar. Karena semuanya nge-review aja. Bahkan menurut gue bukan review sih, influencing untuk beli. Benar sih. Iya, pakai ini apa? Iya. Apa tuh kalau yang pakai link itu? Afiliator. Afiliator. Iya kan? Bener Jadi banget. kayak sekarang tuh lagi geger di kuliner. Reviewer kuliner tuh, influencer kuliner tuh lagi geger kayak pada nggak bisa nge-review nih, cuma bisa bilang bagus, nggak punya ethics, pada kangen Pak Bondan, Iya, punya knowledge gitu. Menurut gue, sooner or sooner di parfum juga akan sama sih. Orang akan fatigue sih. Benar sih. Kayak sekarang tuh udah capek Udah karena capek banget ya. capek karena cuma disuruh beli, ada yang baru disuruh beli gitu. Iya sih. Tapi dia nggak tahu itu beli apaan. Iya, gitu. tanpa diedukasi ini tuh apa gitu. Jadi kayak
itu tuh nggak banyak ya. Kayak begitu sih kan. Udah kelihatan. Iya. Udah kelihatan ini ya. Di review ya, ini rasanya ngacang banget udah. Nah. Iya, ini parfum bakal kayak gitu. Nah. Apalagi makanan itu hal yang masih mudah untuk ditranslate ke dalam literasi ya, baik secara oral, verbal maupun tulisan. Parfum, aroma itu paling susah karena kan berhubung gue pendidikannya dulu agak medis gitu ya, jadi gue tahu bahwa di mamalia yang paling berkembang duluan bagian dari otak itu olfaktori, paling depan. Jadi memang daya tangkap kita sama aroma itu paling jago dibanding daya tangkap indera yang lain. Makanya kalau orang kesusahan mendeskripsikan aroma ke kata-kata wajar, ya kan? Makanya kita selalu bikin asosiatif, ya kan? Jadi aromanya kayak ini, aromanya kayak itu. Masalahnya di Indonesia yang dilakuin itu bukan aromanya kayak selai kacang misalkan, bukan. Tapi yang dilakuin adalah aromanya kayak kayali. Apa kayak kayali? Jadi selalu diasosiasikan sama brand lain. Oh. Bisa. Jadi kalau mau ngulik itu mesti beli dulu kayak. Ya nggak gitu juga, tapi karena berarti kalau dia pola pikirnya kayak gitu, berarti ada inferiority. Karena selalu parfum lokal dianggap dupe apa? Iya, bener banget. Dianggap merek apa? Iya kan? Selalu kayak gitu. Iya lagi. Bahkan sampai beberapa parfumer menurut aku juga terjebak gitu. Akhirnya kayak bikin yang sesuai tren itu dan harus beli itu karena publiknya maunya itu gitu. Iya. Nah, pertanyaannya double sampai kapan gitu loh? Iya benar sih. Iya, itu yang nggak ada. Selain si pembelinya juga yang perlu diedukasi ya si perfumernya juga atau si brand ownernya kan. Brand ownernya ya jangan sampai menyesatkan lah ininya. Betul. Gitu. Makanya waktu itu ngobrol sama Rial Nur ya. Rial Nur kan pernah ngobrol atau publish artikel ya, gue lupa, sama teman-teman Art and Olfaction ya. Kalau publish artikel by the way sorry, di publishnya kemana ya? Gue lupa apa ke websitenya AO Art and Olfaction award itu kan. Kalau nggak salah gue lupa dia interview atau apa ya. Terus pertanyaannya tuh adalah bagaimana orang Indonesia tuh perceiving parfum gitu ya. Terus Yalo tuh menjawab sesuatu yang buat orang luar tuh aneh. Anehnya adalah karena orang Indonesia tuh nggak mendeskripsikan aroma, tapi tuh recall memory misalkan. Jadi kayak aroma nenek aku, aroma waktu hujan gitu. Kenapa? Menurut aku karena literasi kita rendah. Iya sih kalau. Jadi kita nggak bisa pinpoint. Terus paling gampang deh, kita ngomongin makanan yang paling lebih gampang dari aroma ya. Satu dikasih soto, lo bisa nggak deskripsi itu aroma rempah apa aja? Susah, karena lo gak terbiasa. Karena nggak bisa masak, nggak pernah pakai itunya. Betul. Nah ini yang nggak ada. Karena gue bilang literasi kita rendah itu karena itu gitu ya. Jadi saat kita nyium kayak ini paculi, kenapa? Karena lo pernah nyium paculi. Iya. Kenapa lo pernah nyium paculi? Karena lo mau nyari paculi. Iya. Karena kemauannya itu udah nggak ada. Jadi literasi itu nggak ada. Lazy sih, people is lazy ya. Jadi ini juga hal yang menarik. Tapi sulit juga sih. Maksudnya kayak gue belum pernah mencium beberapa raw material tertentu gitu. Tapi orang kayak pakai ini, itu wanginya gimana? Apakah cocok sama parfum yang lagi gua develop atau enggak, kan jadi bingung gitu. Nah menurut gue paling bagus adalah mendeskripsikan sesuatu tuh memang dengan analogi atau dengan asosiatif, tapi never dengan parfum lain sih. Iya sih kalau itu. Kalau misalnya pun gua nulis aroma yang udah gua punya, misalnya nih ini spicy, lebih ke citrusy kayak gitu, mungkin lebih cocok kali. Atau ya lu bisa breakdown lagi citrusnya tuh yang kayak apa? Iya, misalkan kayak jeruk mandarin atau lemon. Ya. Mandarin yang kayak mana? Mandarin yang masih di kulitnya lokat kan berarti ada zestnya keluar juga. Atau memang udah mandarin yang udah bulir, yang udah manis banget, atau yang kayak apa gitu kan? Nah itu kan karena literasi, karena bisa nge-breakdown sampai ke bawah sama-sama citrus kan. Nah itu yang kita nggak tahu biasa gitu. Jadi mereka tuh potong kompas beberapa afiliator tadi dan quote unquote reviewer yang menurut gue belum reviewer itu selalu kayak kalau lo suka Kilian lo harusnya beli ini. Ini aromanya ini 85% mirip Kilian. Itu potong kompas menurut gue. Iya kan? Karena itu kan tahunnya di Indonesia sekarang semua kayak gitu. Jadi kayak kenapa semua parfum Indonesia jadi dupe ya? Iya, gitu loh. Bahkan gue tuh yakin kalaupun sebuah brand nggak punya kapital banyak dan nggak punya parfumer dan nggak punya kemampuan R&D, saat mereka beli premix oil udah jadi juga pasti kalau dia pintar dia minta ditwist kok. Iyalah harus. Karena perusahaan parfum juga melayani kan, IFF, Technical Floor, Firmenich apa yang di Indonesia,
Givaudan, apalagi ya itulah ya semua yang ada di Indonesia. Kayak Simpris masuk ya sama itu. Udah masuk pokoknya ya. Terus kalau mau maklon ke mereka lu bisa ditulis gitu. Tapi kok pintar. Tapi bayang nggak juga kan? Iya. Kayak ya ini sih, maksudnya kayak ekosistem parfum kita itu tuh gedenya imatur sih, kecepetan. Jadi makin susah juga buat mengedukasinya langsung benar. banyak orang. Saya gitu. sendiri melihat fenomena parfum ini, kalau saya sendiri melihat, ini kan parfum ini kan kayak ngebubble gitu kan. Iya betul. Kayak fenomena bubble. Mungkin nggak fenomena ini kayak fenomena batu akik di 2014? Bisa jadi. Bisa jadi. Karena kalau melihat ya sekarang tuh banyak teman-teman yang tahun lalu sampai tahun lalu, gue tuh ngelihat mereka masih sangat excited sama parfum, Iya. itu udah kehilangan excitementnya. Iya. Karena udah kayak fast fashion kan sekarang. Iya, kayak Fast fashion. bubble-nya Iya, pecah. iya. Jadi kayak orang tuh capek terus kayak ya di situ doang gitu. Benar. Permasalahannya adalah ini hati-hati ya buat brand ya. Kalau lo masih kayak gitu terus, lo cuman akan cater kebutuhan atau uang yang lo ambil tuh cuman dari dari orang-orang apa bahasanya ya? FOMO. Ya, yang FOMO Yang ya, FOMO tapi juga iya. yang lo entry. Hmm. Kalau yang lo cater kebutuhan lo entry terus sampai lo nggak akan bisa nih buat parfum selain yang di bawah 300 juga yang di bawah 500. Benar. Karena kan kewajiban lo tuh harusnya membuat customer lo naik level kan. Benar. Ada journey kan. Ya gimana lo mau jual 800 kalau lo nggak pernah membuat customer lo tuh bisa menghargai 800. Benar. Lo kasih terus tuh yang receh-receh terus gitu. Jadi pasti kayaknya fenomena ini akan parfum ini kayak ngebubble dan Benar. pasti bakalan pecah. Benar. Makanya. Menurut gue gitu. Karena terus kayak kalau gue kritik ini beberapa orang di brand tuh sama ngomong tapi ini kayak telur dan ayam enggak. Ini tuh nggak telur dan ayam. Bisa selaras Iya. juga, bisa Customer paham. tuh cuman punya uang, beberapa punya knowledge, tapi mereka pasti punya uang. Tapi yang bisa ngegeser uangnya dibelanjakan kemana itu brand, Benar. Iya. ya kan? Kenapa? Karena kita nggak punya media yang mengadvokasi itu. Benar sih. Fashion punya banyak media fashion yang mungkin fashion editornya sangat keras ngomong ini. Di parfum enggak. Saat Tapi gue emang di mencoba- Indonesia nggak ada ya nggak ada. buat Saat gue ngomong keras pasti dituduhnya haters. Benar. Enggak, I really love you man. Kalau gue ngeliat itu karena gue melihat potensi, sayang gitu loh. Bener. Kalau gue nggak suka, Betul, betul. kalau gue nggak suka kok tinggal gue masukin blacklist aja, nggak pernah gue posting. Iya kan? Iya. Gitu loh. Tapi orang tuh ya karena saking nggak terbiasanya sama kritik. Benar sih. Tapi kalau gue maksudnya dikritik ya malah jadi nanti gue bikin ini banyak lagi juga dong yang kayak gitu. lo kok. Banyak juga yang kayak take it very seriously. Habis dikritik terus ngundang ngobrol tuh beberapa Pengen banyak. banget malah kalau Bahkan ada beberapa feedback. perusahaan tuh yang kayak abis dikritik terus kayak ngundang FGD gitu, ada gitu ya. Jadi ada yang very serius, tapi banyak juga yang nggak serius sih. Nah, tergantung mental brand masing-masing. Itulah. Oh, itu malah nyamperin tuh. Iya. Kayak gimana ini kurang apa emangnya tadi lu kritik apa begini oh yaudah ntar coba ya. Karena ini yang orang Indonesia lupa ya. Kalau kita di luar itu tuh parfumer sama founder itu posisinya sejajar ya. Karena kita bisa bilang brand A itu bagus karena foundernya leadershipnya bagus, knowledge-nya bagus. Leadership. Yang kedua karena emang parfumernya ketemu yang cocok dan bagus. Satu Di visi Indonesia itu enggak, makanya sekarang kalau kemarin kan enggak dua-duanya. Iya. Terus karena banyak orang kritik terus termasuk gue yang kayak pakai parfumer dong, cantumin nama parfumernya dong. Akhirnya sekarang udah mulai cari picking nih. Oke. Nyantumin nama parfumer, belilah tuh di mana gitu ya. Di FF, di Technic of Law, beli sama lisensi nama parfumernya kan, gitu kan. Tapi itu sampai di situ doang, karena dia ngira kayak wah kalau nggak nyantumin nama parfumernya orang nggak mau beli nih. Bukan kepemahaman bahwa yang gue minta itu transparansi sama accountability, bukan cuma nyantumin nama parfumer gitu. Jadi orang Tapi sering sepenting lupa. apa sih maksudnya naro nama perfumer tuh di misalnya di brand yang gue sebagai bukan maksudnya misalnya gue bukan sebagai perfumer ya, gue sebagai brand owner, gue mau bikin brand nih, nah gue ke Maklon dong ya atau ke perfumer lah, ada dua itu. Terus ya udah kalau gue ke Maklon berarti ini si perfumer Maklonnya gitu kan, atau emang dia kerjasama dengan perfumer luar atau kayak gimana. Terus gue mesti lisensi nama perfumernya
Terus ya itu maksudnya kepentingannya tuh untuk apanya nih selain transparansi atau apa gitu? Satu sih gue bisa bilang soal trust ya. Trust ya. Trust berarti kayak gue spending money ke orang yang menghargai kreativitas. Itu menurut gue itu value penting bagi gue. Karena industri ini dibangun dengan kreativitas kan. Parfum itu kan dibangun dari kreativitas. Kalau enggak ya semua hidup. Iya kan. Nah, jadi satu karena berarti ada trust ya kan. Yang kedua ini tuh membantu customer lo memetakan parfum itu kan sering kita terpaksa harus blend buy karena nggak punya store di sini kan. Iya itu bang. Jadi saat dia tuh memperlihatkan siapa parfumernya itu tuh kita jadi lebih mudah karena saat contoh gue sebut brand ya, saat Sense of Pluto akhirnya bareng sama Technical Floor bikin not that kind of cherry dan dia nyantumin parfumernya adalah Vincent Ricord. Lalu gue bisa kebetulan gue tahu, tapi orang yang nggak tahu bisa googling Vincent Ricord siapa, betul juga atau tuh. nyari portofolionya Vincent Ricord di Fragrantica misalkan. Kelihatan lah brand-brand buatan Vincent Ricord itu rata-rata selalu di tipe-tipe kayak Actimos. Yang very ambery, very spicy, very warm, agak Middle Eastern tapi bukan Middle Eastern. Jadi saat parfum itu dinarasikan macam-macam, gue lebih kebayang. Jadi itu meminimalisir blend buy. Iya kan? Iya. Kayak contoh, kenapa sih lo suka aroma karsa? Karena mungkin lo suka gaya penulisnya Dewi Lestari. Iya. Karena gue penikmatnya Supernova, jadi saat dia bikin yang lebih receh dan urban kayak Rapi Jali tetap gue beli. Iya kan? Kenapa? Karena gue tahu gayanya kayak apa gitu. Betul. Kenapa kalau fresh gue selalu nyarinya aliran bikinnya Olivier Crafts misalkan. Atau kalau di lokal, kalau gue pengen yang spicy Indonesia banget, yang agak tradisional quote unquote dan semi eksotik gitu, gue akan selalu nyari punyanya dia. Karena dia tuh kekuatannya di situ gitu. Yes. Ya kan? Atau misalkan dulu saat gue pengen sesuatu yang eksperimental dan nabrak semua boundaries, gue akan beli punya lo gitu. Karena gue kenal lo dulu saat gue beli Swam pertama kali gitu. Swam jauh banget sih. Tahun 2020 belinya. Sebelum Padeo banget kayaknya. Iya, sebelum Padeo juga. Iya. Karena gue akan selalu notice itu gitu. Jadi saat kemarin lo jualan Enchantress yang lo bilang bahwa itu Leciti, dan gue cerita ke temen gue tapi kan Leciti gitu, bukan lo banget, tapi gue bilang tapi parfumnya dia pasti ini Lecitinya agak aneh. Iya aneh dong, enggak iya kan, karena ada itu udah kedua, berarti kan ada track record kan, ada track record. Jadi kayak si kespesialis si perfumernya, terus kayak aliran, kalau kita bilang tuh perfumer alirannya apa tuh, dia maunya yang natural atau yang apa gitu kan. Jadi kayak gitu, kayak sekarang lah orang mulai 2 tahun terakhir ini kan si Jaka Ubaran mulai naik lagi ya, orang Indonesia lagi pada getol berburu ya karyanya dia ya, akhirnya kan jadi tahu gitu. Bahkan kalaupun orang udah bisa mengidentifikasi ini sekarang kayak aduh gue nggak mau beli yang ini deh, karena kalau Jaka Ubaran main sama Oud tuh bagi sebagian orang ada yang masih susah pakai gitu kan. Tapi kalau Jaka Ubaran main sama bunga itu mau cewek mau cowok, terutama yang suka sesuatu yang very dense, pasti akan suka kayak gitu kan. Jadi kayak gitu kan karena kita tahu profil parfumnya. Jadi kalau ditanya seberapa penting, parfumnya penting banget sih buat gue. Ya walaupun beda brand gitu kan, tapi pas sudah dicantumin nama parfumer, ada kebayang nanti mungkin akan seperti ini gitu. Kan wanginya arahnya ke sini. Iya, gue udah waktu beberapa kali buka bazar ya gitu. Terus ternyata ada parfumer datang gitu. Terus kayak dibilangin ini lu banget gitu. Gue kayak gimana gitu kan sampai kok. Tapi sekarang kita udah bisa ngelihat kok, kayak misalkan Lucky gitu ya, Lucky Hang Alien Objects itu. Dia itu kan bikinnya tuh selalu very refined, ya kan, nggak tebel, agak tipis tapi presence gitu kan. Jadi kita tahu gitu. Jadi saat tiba-tiba dia bikin Ubud, yang kebetulan barengan waktu itu beberapa teman-teman parfumer aku tahu juga lagi ngulik lemongrass dan citronella gitu. Ubud kebetulan juga pas bikinnya sama citronella gitu sama lemongrass citronella dia. Itu kita jadi tahu gitu, arahnya tuh bakal sangat beda gitu. Apa yang lo bikin, apa yang Rialor bikin, apa yang siapa tuh Dekito bikin gitu. Itu akan sangat beda. Apa yang William bikin itu akan sangat beda karena Lucky punya ciri khas, very refined,
agak tipis tapi presence. Ini juga jadi bukti bahwa kalau lo nyari yang tebel, project long last, mungkin nggak di Lucky. Iya, bener banget. Karena stylenya dia nggak pernah begitu, kecuali yang beberapa terbaru gitu ya. Atau kalau lo ngomongin Reza gitu, Reza itu kan punya Reza House of Medicine sama House Perfumery. Kita jadi tahu gitu bahwa kayak Reza itu sukanya kalaupun dia doing citrusnya tuh nggak pernah solitar berdiri sendiri, bright gitu loh. Yes. Selalu ada undertone lain, either animalic, either sesuatu yang resinous di bawahnya gitu. Jadi saat dia ngeluarin Dolphin Dance gitu, berapa orang suka karena ini citrusnya beda banget ya karena itu. Jadi saat dia mau ngeluarin apapun nih sekarang, orang jadi tahu kayak gitu. Jadi inilah pentingnya. Masalahnya adalah kalau parfumernya aja nggak pernah di-stated dia siapa, nggak pernah di-acknowledge gitu kan. Terus kita nggak pernah ngomongin karyanya dia apa, ya dia karyanya ya, kita nggak ngomongin pribadinya, karyanya gitu ya. Gimana orang bisa tahu? Ini kan bagian dari knowledge untuk elevated ecosystem tadi loh. Nggak bisa, dan ini broken, nggak ada. Ini salah satu tujuan gue bikin podcast juga gitu sih, undang perfumer ayo mari. Lu harus bisa dong gitu present lu parfumnya kayak gimana. Makanya kalau parfumer tuh nggak bawa ininya di sini gitu, barangnya atau produknya gitu. Gue suka lu ngapain lu kesini, lu gue mau tes terus kayak lu tuh gini ya, oh ternyata karakter lu gini ya kalau di parfum, bukan elunya tapi produknya gitu. Itu yang kayak baru 2 malam yang lalu ya ada orang tuh chat gue kayak dia bilang mau bikin parfum, terus kayak enaknya mau bikin parfumer siapa ya? Gue nanya sama dia, ya lu yang lebih tahu, kenapa gue gitu, gue nggak tahu dan lu mau diarahin kemana gitu, profil aromanya kayak apa, terus dia ya brainstorm sedikit lah sama gue kayak dia maunya yang kayak very Indonesian, bla 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 gitu segala macam. Nah gue selalu nawarin kayak kalau emang lo maunya kayak gitu dan very spicy, lo go to dia. Tapi kalau lo mau very refined, customer lo lebih banyak, misalkan lebih cocok untuk perempuan gitu, lo go to Lucky tapi with a specific order, minta yang kayak gimana gitu kan. Atau kalau misalkan lo mau yang kayak gimana gitu, bahkan gue juga kadang sebut nama lo gitu kalau saat orang tuh pengennya yang very peculiar gitu ya, yang aneh. Ya yang aneh gitu, yang nggak biasa strukturnya gitu, kadang gue sebut nama lo gitu, atau nama-nama orang lain lah kadang, atau kayak lo pengen bikin yang cowok, either Blue Fragrance atau Very Woody, jangan-jangan bikin aja ke Uang gitu ya, Uang Surabaya gitu, atau bikin ke siapa gitu, atau yang lain-lain lah, atau kayak iya tuh bisa jadi ini ya, banyak juga yang datang ke gua minta dibuatin nih, contohnya kayak kemarin gua bikin sampel nih, ya jadi susah, dia udah terima sampel gua gitu kan, gua sesuai sama aliran gua lah pokoknya gitu, gua bikin sesuai apa yang gua iniin gitu. Mungkin pakai metode yang berbeda, cuman pasti kadar-kadarnya ya gue biasanya segini loh, kadar ininya, kadar sitrusnya, middle-nya segini, base-nya biasanya gue pakai apa gitu kan. Ya udah, terus pas giliran dikasih gitu, kok begini ya, katanya terlalu sitrusi ya kayak gitu. Terus kan, ya lu nggak kenal gue lah berarti gitu kan? Karena nggak riset dia, jadi lu beli dulu lah parfum gua baru datang gitu. Brand tuh juga suka kayak gitu sih. Kalau ngobrol sama beberapa parfumer tuh mereka juga sering ngeluh ya. Ngeluhnya tuh kayak barusan kayak lo tadi, atau kayak datang ke dia ujuk-ujuk kayak, bisa nggak ya bikinin saya yang kayak MFK? Maksudnya kayak ya itu kan parfumer dia sebel ya gitu ini. Maksudnya kayak banyak kan, pasti kayak gitu kan. Atau yang kayak sekarang nih bukan MFK sekarang kan, semuanya minta dibikin kayak PDM kan. Jadi kayak gitu, nah kayak gitu kan. Jadi kayak, tapi ada beberapa parfumer tuh yang kayak dulu deh, ayo kita brainstorm maunya kayak apa, gue bisa bantu nggak. Tapi kalau gue nggak bisa, udah gue akan refer lo ke orang lain yang mungkin estetiknya lebih cocok gitu sama lo gitu. Kalau gue pertama kali minta itu biasanya dia udah bikin mood board atau apa? Ya misalnya kayak brand apa sih namanya tuh? Profile, iya maksudnya itunya target dia apa, konsepnya apa, profile bisnisnya gitu. Dia mau targetnya siapa, terus alurnya tuh mau kayak gimana wanginya ya nggak, terus sama ya itu budget lu berapa gitu. Kadang tuh gue nanya soal nanti kira-kira mau misalkan nih, ini kan
2 tahun terakhir kan lumayan banyak orang kirim prototipe ke gue ya untuk dicek, bisa dites lah atau bahasa kerennya dievaluasi ya. Tapi berhubung gue nggak punya sertifikasi evaluator ya, jadi kayak gue ngasih masukan aja, ngasih feedback dan insight gitu. Itu tuh pasti gue akan kayak melongo sih saat gue nanya, lo akan jual berapa? Terus dia akan kayak di bawah 250 mas, kayak lo yakin? Terus dia kenapa? Terus dia bilang kayak gini, kenapa mas, kan malah bagus dijual dengan harga murah. Pertanyaannya adalah orang-orang yang willing atau punya duit murah itu mungkin nggak siap sama profil aroma yang kayak gini. Bener banget lagi. Makanya kenapa Iya. Itu susah banget kan Itu Idol sama dia gitu. Jadi pertanyaan gue bukan kayak orang yang nggak punya kemampuan untuk spending di atas 500 itu tuh bukan cuman nggak punya duitnya loh. Itu Tapi itu belum punya journey-nya loh. Bener, belum bener. punya scent profile-nya loh, palatnya belum terbangun gitu loh. Bener. Jadi lo nggak bisa gitu kalau aroma lo seunik ini gitu ya, terus lo cuma 250, gue sih yakin yang beli cuma ya, kalau gue sih seneng ya. Gue akan dengan senang hati 250 gue dapat begini, gue seneng gitu. Tapi Orang banyak gitu. Yang kaget pas kita lempar jadi nggak laku. Betul, yang beli cuma mungkin 1, 2, 3, 5 orang gitu. Jadi kayak lo juga harus sesuaiin. Itu sering banget kejadian kayak gitu ya. Atau kayak yang tadi gue bilang, konsep narasi sama aromanya tuh jomplang. Benar. Jadi kayak aromanya apa ya gitu ya. Ya kata orang tuh ngomongin soal Papua, bla pas cium ini blue fragrance coy kayak kenapa Papua sebelah mana? Mungkin Raja Ampat ya. Jadi kayak hore gitu ya. Wangi lagi di atas finisi live on board gitu ya. Kita lagi berjemur gitu juga gue nggak ngerti. Gitu. Aduh, susah sih. Gitu ya. Jadi banyak ekosistem lokal wangi kita tuh sedihnya tuh memang belum terbangun secara komplit. Jadi kayak tadi yang gue sebutin ya, edukator tuh belum banyak. Orang yang bikin workshop banyak, termasuk lo. Benar. Dia siapa? Di Arial. Ya terus siapa? Clay Studio Devina. Di sini ya. Ya di Bintaro kan dia kalau nggak salah. Jadi banyak yang bikin workshop. Mereka edukator iya, tapi yang mengedukasi market tuh belum banyak. Sebetulnya yang edukasi market tuh kalau ditanya siapa adalah satu, menurut gue ya, itu tanggung jawabnya brand. Yes. Yang kedua media. Yang ketiga Influencer. baru reviewer atau influencer. Masa sekarang itu cuma diserahin ke reviewer atau influencer. Yang sayangnya tadi lebih banyak afiliator, jadi dia nggak terlalu peduli sama delivering knowledge. Kayaknya gue setuju sih kalau ngebedain antara afiliator Ya, gue udah mulai. dan reviewer gitu ya. Bahkan sekarang gue nyebutnya kayak ya fragrance influencer aja. Karena dia fragrance influencer bukan reviewer. Karena menurut gue iya Goreng. betul. karena reviewer tuh seharusnya juga willing to give the critic. Iya dong, itu tuh. Iya, itu yang masalahnya sekarang kan reviewer tuh tidak disukai sama brand. Iya. Kalau ngasih kritik tuh gak didengar gitu. Bahkan ngasih kritiknya in private gitu ya, di DM atau di email tuh tetap nggak digrubis gitu. Jadi beda banget itu. Jadi yang satu itu brandnya harus mau. Jadi untuk kalian semua yang punya brand, please bikin edukasi. Jadi jangan cuman bikin konten-konten yang visually pleasing, tapi juga edukasi gitu ya. Yang kedua, kita tuh nggak punya media. Iya. Kita nggak punya media. Mungkin nanti si itu platformnya bisa jadi media. Semoga bisa, tapi juga gue sih pengen addressing ini ke media yang udah established dan isinya banyak ya. Kayak contoh dulu ada Female Daily tuh. Nah, gue mau ngomongin Female Daily. Female Daily itu punya beauty editor. Kalau nggak salah parfum tuh masuk di desk-nya beauty editor, ya kan? Beauty editornya gue tahu banget, salah satu beauty editornya itu tuh juga suka parfum. Terbukti mereka punya kerjasama sama Studio Sable kan, ngeluarin yang Prana Alaya sama itu kan salah satu editornya, beauty editornya Female Daily kan. Pertanyaan gue adalah kenapa dengan beauty editor yang sekeren itu dan ex-co-foundernya dulu yang udah keluar, Hanski sama Nopai yang juga sangat suka parfum dan punya brand parfum. Kenapa yang selalu menang jadi fragrance of the year versi Female Daily itu selalu YSL dan Humans. Selalu Libre dan Human. Karena paling laku.
Tapi kalau gue mengkritik itu selalu disebutnya adalah ya karena kan ini voting. Betul, itu voting. Tapi kan yang di vote apa itu kan kewenangan editor untuk memutuskan. Ya aturan dikategorikan dulu lah. Betul, yang nggak ada adalah kategorizing itu. Jadi ya yang menang yang populer, bukan yang bagus. Nah ini yang gue bilang media kita tuh masih alpha, nggak ada yang ngomongin itu. Jadi media tuh salah satu tugasnya tuh build up the ecosystem. Memastikan tren yang dikeluarin tuh layak, bagus, memastikan aturan minimal tuh kayak apa. Bahkan kalau perlu shaming the dupes misalkan, nggak dilakuin sama mereka. Ya kan, nggak bisa kita rely on influencer terus. Kuenya gede kali makanya. Apapun itulah ya. Apapun, jadi gue sangat menunggu nih. Jadi kalau tiba-tiba ada, kan sekarang ada siapa nih yang di online tuh banyak muncul tuh uncensored.id, wangiloka.id. Please ya, gue belum kenal siapa kalian, tapi gue menaruh harapan sih ke kalian. Please. Jadi jangan cuma bikin seremonial brand ini merilis ini atau datang ke acara opening ini, tapi please juga bikin feature, please juga bikin knowledge gitu. Yang dengan cara yang lebih itu kayaknya harus ngasih bikin lain juga. Diundang apa kan sini? Ya diundang aja, why not gitu. Itu yang nggak ada ekosistem itu ya. Terus kemudian ekosistem market juga nggak ada. Benar. Jadi sekarang kita itu cuman rely on bazar untuk belanja parfum lokal. Benar. Iya benar. Iya kan? Nggak ada sentral. Karena nggak ada sentral. Jadi ini tuh menyedihkan loh. Dan ini tuh aku udah keluarin dari 2021 loh. Karena 2021 itu aku ketemu sama beberapa teman penyuka parfum dari negara-negara lain gitu ya. Itu kan saat boomingnya parfum dari Thailand. Iya. Kalau kita kesana, itu kita dengan gampangnya kayak lo mau yang grade apa nih? Lo mau grade yang isi mass pleasing, lo datang ke Icon Siam. Karena ada satu lantai yang isinya parfum semua, tapi kayak island gitu loh, ya parfum semua gitu. Atau kalau lo mau yang very niche dan unik, lo datang ke Rebellion Store. Sekarang sejak tahun lalu ada SCOM di depannya Icon Siam, ya. Ada 2 lah minimal. Yang memang dikurasi terus isinya tuh lokal Thailand tapi niche gitu ya. Dan kayak ya dan juga ya. Itu kita nggak punya ya kan. Terus waktu itu yang nangkap ide ini tuh cuma dia sempat kepikiran kayak ayo kita bikin yuk, dia bilang gitu, tapi belum sukses ya karena kayak ada 1-2 hal lainnya. Perlu. Ayo Mbak Dia. Ya kemarin saat ngobrol di Bekasi Parfum Fest juga gue singgung ini lagi. Saat gue ngomong sama recently ada satu perusahaan gede yang ngajak ngobrol, terus gue bilang ngapain sih lo bikin parfum, lo tau nggak yang lo butuhin untuk bikin apa, lo bikin toko parfum, gue bilang gitu. Terus dia kayak ya juga ya, nggak ada yang ngapain gue bikin brand lagi saingan sama ratusan gitu, mendingan gue masukin aja ke toko gue gitu. Why not, gue dukung, gue bilang kayak gitu. Udah pasti dapat cuan lagi. Gue dukung, karena nggak ada loh. Jadi saat Priti di Demangan di Jogja tahun 2022 akhir ya, atau 2023 awal itu tiba-tiba memasukkan banyak brand lokal. Dia kan awalnya toko skincare kosmetik ya. Masukin banyak brand lokal, tiba-tiba Priti itu jadi satu-satunya dan yang pertama jual apa? Kita bisa testing parfum lokal paling banyak tuh di dia. Itu toko cuma kecil loh, di jalan kecil. Tapi gue nggak tahu ya masih itu apa enggak ya? Mbak Dewi Glam tuh kan punya punya kafe kan, terus ada pojokan sniff tuh. Nggak ada. Nggak ada ya. Gue sih cita-cita gue kalau gue kaya sih gue mau ya udah itu gudang gue mau gue buka aja. Sniff nah. Ya taruh di ini mungkin lo bisa kerjasama sama kafe atau store apa gitu. Jadi buat sniff only. Sebetulnya yang gue pengen tuh udah jelas sih. Ada satu major store yang punya cabang hampir di semua mall. Hampir di semua ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Yes, tahu. Tapi mereka nggak mau naruh section lokal. Aku nggak tahu kenapa. Ada tapi sekarang kayaknya minggu lalu. Yang mana? Yang merah putih itu. Terus ini kan mau beli nih ceritanya buat mertua. Terus kayak gitu. Sekalian nih mau abis ini kan mau bagi-bagi raport gitu. Wah kita kasih buat guru gitu, buat guru. Terus ya udah ada yang murah nggak ya? Oh ini yang lokal gitu kan? Lokal. Terus pas lihat ini 100 ribuan kayak gini. Lokal. Jadi itulah di brand yang warnanya merah
Itu tuh yang masuk, gue nggak tahu sekarang karena gue udah lama gak main ke sana. Yang masuk itu ada in-house brandnya dia lokal. Oh, itu ya. Jadi Iya. diarahin itu ke situ. Iya. Oke. Satu lagi yang warnanya pink, itu masukin cukup banyak sekarang. Yang warnanya pink, toko yang warna pink itu masukin cukup banyak. Tapi masa dia belum ada di banyak mall. Itu Cuma di juga mall itu gede yang doang. toko kesehatan juga mulai. Nah, toko kesehatan sekarang mulai paham itu. Tapi yang gue heran tuh adalah nggak ada tuh yang bener-bener ngurasi parfum lokal paling bagus. Karena kalau gue itu kan karena ngobrolnya hal yang berat gini ya, jadi kan yang lebih banyak lebih banyak menjawab stories gue tuh orang luar malahan. Karena mungkin juga gue keseringan pakai bahasa Inggris ya, jadi gue baru shift ke Indonesia tuh tahun lalu. Karena gue nyadar kayak anjir jangan-jangan gue pengen ikut bersumbangsi memberikan knowledge, tapi gue pakai bahasa Inggris mulu. Gue baru pakai bahasa Indonesia tahun lalu di konten-konten gue. Sebelumnya kan selalu Inggris ya. Tapi selalu Inggris tuh memang kebanyakan yang reply dan diskusi itu jadi orang luar. Tapi orang luar tuh selalu nanya adalah kalau gue ke Jakarta, di mana ya satu tempat yang gue bisa nyoba semuanya dan borong. Nggak ada men. Ayo ini daripada lu bikin brand daripada bikin makon Iya, itu nggak ada gitu. Tapi yang bener-bener curated gitu itu nggak ada. Paling yang gue curi kayak oke, lo mungkin bisa ke mall ini karena di situ gue tahu ada A, B, C, D, E. Naruh di island atau di consignment boutique gitu ya. Kayak di Plaza Indonesia kan ada Pilar, di Pilar kan ada beberapa brand gitu ya. Terus di islandnya ada beberapa gitu. Atau ke Plaza Senayan, karena di atasnya kan ada Marigold Market yang beberapa brand kecil gitu. Kemarin sempat tuh diskusi sama bini gue kan, ini nih gue buka konsepnya buat lu semua, mungkin ada yang punya duit lah buat jalaninnya. Jadi kan sekarang banyak banget mall tuh udah kayak sepi banget gitu. Bahkan waktu terakhir di Bekasi tuh mereka nawarin untuk buka stand atau apa itu di situ dan permanen maksudnya gitu. Jadi cukup bayar ini aja deh gitu, kita pengen rame gitu. Nah itu yang pengen coba dong. Iya loh. Teman-teman yang punya Iya itu, kayak pada ngeliat nggak sih setiap sense of Indonesia tuh sama membludak apa dan orang itu datang ke situ bukan cuma karena pengen beli loh, karena mereka penasaran pengen tahu aromanya gitu loh. Belinya mah sorry itu saya nih diskonnya mah 11-12 sama di Tokped sama di Oren gitu ya kan, dan bisa nanti gitu. Iya. Tapi yang nggak ada adalah kesempatan untuk sniffing. Iya. Sedangkan kalau di bazar yang cuma 3 hari gitu ya, se-crowded itu kesempatan untuk testing secara layak, nyaman, dan ngobrol sama yang punya brand atau perfumer nggak ada. Iya kan? Setidaknya keluarnya tahu lah ini. Kalau itu toko beroperasi 7 hari seminggu dari jam 10 sampai jam 10 malam, orang bisa datang, orang bisa nyoba, orang bisa duduk, ya kan? Diskusi. Dan mungkin kalau ada event terus ngobrol sama owner brand, sama perfumer gitu, bisa launching di situ ya, juga. bisa lebih enak gitu loh. Jadi kalau misalkan mau, ayo bikin gitu. Betul banget. Gue nggak punya modal nih, at least gue bisa bantuin kurasi kayak ngapain kayak gitu. Betul banget. Jadi nggak ada gitu. Jadi kayak sedangkan sekarang kondisinya, dulu tuh orang Malaysia sama orang Singapura jauh-jauh datang ke Jakarta cuma untuk beli, tapi mereka tuh bener-bener kayak jumping around dari satu titik ke titik lain pakai Gojek gitu ya. Karena mereka malas, sekarang mereka akhirnya impor, buka sendiri di sana. Yang lolos siapa ya kita, ya kan? Karena mereka jadinya nggak beli kesini lagi. Sedangkan kalau kita ngelihat dari Meet dan Butterfly di Bangkok, orang Indonesia keep going there hanya untuk beli dan just tip. Iya lagi just tip. Iya sekarang buka Iya toko pun kan? banyak just tip yang ini. Itu jadi kayak gue tuh tahu banget dari 150-an brand, 140-an brand yang gue coba itu 90% mungkin UMKM ya, nggak bisa afford beli toko sendiri gitu ya. Iya kan? Jadi makanya butuh satu ekosistem lagi yang membantu adalah toko. Toko gitu. Karena yang bener-bener curated. Pernah juga kita nyobain zaman dulu yang masih ya itu Swarm itu kan pengen kita kasih ke tolong titip jual kayak gitu tuh ditolaknya sakit hati ke Bintaro Plaza mungkin atau udah sempat ditolak. baru ngomong kita gitu kan, kita belum keluarin ininya lagi pula kan limit ya terbatas cuma 50 gitu kan. Nah ya kayak gitu itu susah banget tembusin ya, mereka jualnya kayak Bond 9 gitu ya, kan. Ya Itu. Tapi bahkan ya untuk ukuran parfum niche yang harganya sangat mahal ya, yang harga di atas 3 juta di Indonesia tuh cuma dipajang di island loh, atau cuma dipajang di rak loh.
yang bahkan nggak ada tempat duduk untuk kita nyoba. Beda banget kan, sama toko tas dan toko tas sama toko jam, harganya sama-sama di atas 3 juta. Tapi kita punya kesempatan untuk duduk, ngobrol, dikasih tahu, bahkan dikasih ya kalau lo kecuali lo ke Gerlang ya, lo dikasih tag sama Abi. Atau kalau mau UNK boleh gitu ya. Tapi kita bahkan nggak sempat. Padahal ini tas yang itu cuma dilihat dan dipegang. Sekarang kita ngomongin aroma yang butuh waktu untuk di-develop di kulit. Dari top middle note bisa juga yang dilakuin mereka either ngasih kita sofa atau tempat duduk dan meja untuk nyoba adalah nge-push kita untuk segera beli. Bener. Malah upselling mulu kan. Betul. Aneh gitu pola pikir gue, kayak ya orang tuh butuh duduk, disemprot, nunggu minimal 15 menit dia bisa mutusin. Wah tadi kok enak, sekarang nggak enak, nggak suka, gue terlalu manis. Coba yang lain mah yang mirip ini gitu kan. Itu pun mereka nggak punya knowledge. Kayak saat kita tanya mirip ini tapi kurang manis apa ya, mereka bingung. Iya kan, mereka bingung jelasinnya apa. Seringnya yang dilakukan sama mereka tuh cuma ngebenerin cara orang Indonesia nyebut nama brand. Itu nama Prancis, kalau orang Indonesia keserimpet lidahnya nggak apa-apa mbak gitu loh. Mendingan lo ngasih knowledge gitu loh, Mbak dan Mas SA, mohon maaf ya, tapi aku gedeg banget sih sama kalian. Jadi aku juga nggak berharap semua se-excellent Abi di Gerlang gitu. Kalau kalian udah pernah ke butiknya Gerlang, ketemu Abi kan bener-bener kayak duduk, ditanya suka apa, dibawain beberapa set, nyoba, dibikinin tah gitu kan segala macam. Kalau akhirnya lo nggak beli atau belinya nanti juga nggak apa-apa gitu. Kalau nggak jadi pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak jadi paling dia biasanya akan minta cuman nomor untuk register sebagai member dan nanti lo akan dikasih tahu kalau dia tahu lo pernah suka ini, sekarang lagi diskon nih, ditawarin lagi pasti kayak gitu, sesimpel itu gitu. Jadi kayak itu yang nggak ada di kita. Bikin apa kan? Tapi sumpah dari tadi gue malah kebanyakan kayak dapat ini lokal ini kurangnya begini itu dapat semua UMKM mas nonton itu semua biar sekarang. Iya betul UMKM, artisan. Perusahaan yang nggak mikir karena kan orang-orang katanya betul kan. Benar. Gila ini. Makanya waktu kan ada lo ya waktu gue sama dia di Bekasi itu kan hampir itu kan yang nanya cukup banyak. Dia yang nanya kan rata-rata brand owner kan, UMKM kan yang baru mau merintis kan. Itu kan pertanyaannya kan menurut gue pertanyaannya itu banyak yang sangat naif, which is nggak apa-apa. Tapi naifnya itu based on kejadian di market. Jadi harus dibenerin tuh memang ekosistem marketnya. Benar. Karena kan waktu itu pertanyaan tuh yang muncul terus, dijawab terus gitu kan. Sampai gue pas pulang nih sama dia, sama relawan kayak capek sebenarnya bahas SPL gitu ya. Tapi terus kan yang ditanya. Tapi which is ya, karena itu tuh proyeksi dari kemauan market. Jadi harus dibenerin tuh market gitu loh. Karena kan waktu itu nanya SPL dan Rerdor. Iya, enaknya konsentrasi apa ya biar SPL-nya sesuai ya. Gue sama dia kan waktu itu langsung belatar dijawab. Saya sih nggak peduli, yang penting enak. Kalau udah hilang ya semprot lagi lah. Ya, kenapa gue beli Jo Malone yang cuman kolon, eau de kolon? Ya karena gue suka. Bahkan kadang pas gue tes, misalkan contohnya apa? Misalkan contoh kostum nasional. Kostum nasional itu kan ada EDP, ada EDT. Pas gue pakai lebih suka EDT. Ya gue kan beli EDT lah. Iya kan? Tapi kalau dalam kasus Bakarat misalkan MFK gitu, gue pilih yang elixir. Kenapa? Bukan karena lebih tinggi konsentrasinya, just because aromanya gue lebih suka. Balik kalau gue selalu aroma. Ini kayak konsep kita nih mendingan dibikin kayak Pornhub nggak sih? Banyak gini biar banyak kamera. Di marketnya orang-orangnya udah kebiasaan dengan harga murah, SPL dan Rerdor ya, pokoknya lo murah, wangi gitu. Terus gold standarnya aneh. Benar. Gold standarnya itu adalah brand Timur Tengah yang dupes. Aduh, brand dupes Timur Tengah. Jadi gini ya, gue itu kan kalau orang nanya Mas Julius kenapa nggak pernah posting brand Timur Tengah sih? Wah, lo belum ngecek ya. Konten-konten gue 2020 gue bahas Latava, gue bahas Rasasi, tapi itu udah 2020 gitu. Saat sekarang gue udah ngerasa fatigue dan semuanya cuma dup, gue masih kadang masih pakai kok Rasasi yang bagus gitu ya. Atau Abdul Samad misalkan, Safari misalkan, ya. Gue masih pakai kok, Gisah gue masih pakai kok gitu ya. Tapi gue udah nggak di posisi pengen explore dupe gitu loh. Mau sebagus apapun,
Dupe is a dupe. Iya ngapain? Sekarang gini, kalau gue itu kalau ditanya parfum gue banyak nggak sebanyak kalian mungkin gitu ya. Tapi yang gue selalu maintain adalah gue udah punya ini, gue belum punya apa lagi. Kalau mau beli itu selalu kayak gitu. Gue udah nyaman di sini, gue pengen coba apa lagi? Mau explore kemana lagi gitu loh. Kalau gue tuh kayak gitu, bukan orang. Walaupun pasti kalau gue ngomong kayak gini tuh selalu ada orang yang mengcounter kritik dengan, tapi kan nggak semua orang punya duit. Ada yang memang pakai parfum untuk dipakai, betul. Ada yang pakai parfum untuk dipakai, ada yang budgetnya terbatas. Gue nggak nyalahin kalau orang beli dupe, karena memang sanggupnya di level beli dupe. Tapi kalau secara finansial sanggup, tapi otaknya nggak ada, berarti knowledge-nya harus di-insert. Benar. Iya kan? Tapi kan akhirnya rata-rata orang Indonesia katanya. Jadi maksud gue gitu loh. Jadi kayak sekarang tiba-tiba di Jakarta X Beauty isinya brand Timur Tengah dupe. Aduh, iya terus lagi. di bazar-bazar isinya brand Timur Tengah dupe. Gue tuh kayak bazar udah nggak bisa kita gantungin. Karena pasti penjualan akan kalah sama Timur Tengah dupe. Harganya murah, botolnya bagus. Iya, botolnya Sesuai dengan kebutuhan orang Indonesia yang masih sangat SPL gitu. Jadi yang kita butuhin adalah tempat untuk testing your brand lebih banyak, ya toko atau apa gitu. Jadi itu yang, karena gini, orang tuh contoh ya, gue tuh kan jatuh cinta pada sniff pertama sama House of Medici itu sejak 2020. Pertama kali dia bikin ya, waktu itu tuh Agape Jean de Arc. Itu contohnya. Tapi gue tuh advocating itu sampai 2023 tuh nggak ada yang percaya sama gue, karena ngerasa kayak nggak mungkin lah itu pasti dupe. Ada yang bilang dupe-nya Bois de Portugal, ada yang bilang dupe-nya Creed apalah gitu segala macam. Itu nggak ada yang percaya. Baru dia baru ngangkat kan 2023 ke sini gitu ya. Karena menurut gue bagus gitu. Kenapa orang nggak percaya? Karena orang nggak pernah sniff. Benar. Jadi orang tuh harus sniff dulu. Itu emang susahnya sih, makanya gue salut juga sih sama Humans. Dia bisa ngejual tapi lewat e-commerce aja gitu. Tapi kan dia punya banyak island. Ya sekarang, zaman dulu kan kagak ada tuh. Bener. Tapi ya makanya modal dia cukup besar sih untuk MLQ 3000 itu kan gede. Iya. Ya kan? MLQ 3000 menjual. Benar. Tapi secara marketing sih gue sih tepuk tangan sih buat Humans ya. Iya. Bisa ngejual sesuatu yang pokoknya storytellingnya oke lah, biar orang tuh kebayang gitu. Terus juga bisa membuat orang beli tapi kayak nggak perlu sniff dulu, blend by-nya udah pasti bener gitu. Iya bener kan ya. Dia mengarahkannya ke situ itu. Karena mungkin Human pakai riset ya. Iya, riset. Apa riset pasarnya juga mungkin bagus ya. Terus cara dia jual kan, Pak, gue ingat banget, gue dulu waktu masih jadi customer pertamanya Human di 2020 itu kan dia selalu kirim blast SMS dulu ya. WhatsApp. Kayak Kak, kita mau launching, kalau Kakak mau nanti kita kasih link khusus untuk 100 orang pertama kayak gitu ya. Kita nggak pernah tahu tuh 100 orang pertama bener atau enggak. Tapi kan customer digituin seneng ya. Iya. Terus dia check out dengan harga yang kayak 30.000, 40.000 lebih murah daripada harga publish. Yang publishnya masih minggu depan, misalkan kayak gitu. Contohnya hal kayak gitu. Itu menurut gue Humans tuh secara marketing patut untuk hype-nya bagus dia. Walaupun dia sempat flop, tapi sempat naik lagi. Kayak yang Unpatched gue suka banget. Dari Unlimited, Unpatched, even Unrose ya, walaupun banyak orang bilang terlalu mirip sama ini sama itu, tapi quality wise bagus loh. Ya kebayang sih, dulu tuh juga kayaknya ini jujur aja, maksudnya dulu keliat ini kayak pakai iPhone nih gue bilang. Terus sekarang karena udah bekerja sama perfumer juga kan. Tapi sebenarnya dulu dia pakai perfumer, tapi nggak pernah publish. Kalau setahu gue ya, tapi bisa dikonfirmasi sama mereka. Nggak tahu sih. kita udah tapi mana mau buka apa? Iya, itu dapur sendiri, dapurnya ya. Tapi menarik sih. Tapi ada banyak kayak produk lo gitu. Saat kemarin gue bawa Princess of Sabang ke beberapa gathering gitu, orang juga kaget gitu, anjir kayak gini 200.000 gitu. Iya, gue juga marahin ini ngapain jual segitu anjir. tapi orang tuh kayak kaget gitu, karena ternyata ada ya white floral yang nggak, kalau mereka biasanya nggak biasa. Kalau gue karena memang white floral tidak tradisional kan sebetulnya. Jadi ini unik dan jadi refreshment aja sih di kalangan white floral lain yang udah, si white floral itu kan
nggak bisa disebut saturated ya, karena kan itu kayak komponen, itu kan kayak genre paling prominent di Indonesia gitu ya, dan di dunia bahkan. Jadi kayak kita nggak bisa bilang wet floral saturated, tapi style wet floral di Indonesia memang sempat saturated, yang wanginya tuh bubble gummy lah. Tuberose jasminnya tuh lebih kencang tuberose-nya daripada jasminnya gitu. Iya. Ya kan, yang nggak indolik, yang nggak apa, yang kayak gitulah ya, yang pokoknya yang aroma-aroma, kalau gue sih nyebutnya aroma diffuser ya itu. Karena lebih calming, nggak ada perubahan aroma dari kita bilangnya semprot itu sampai awal. linear parfum sama yang kita bilangnya itu berubah lah gitu, storytelling gitu. Padahal kalau dia beneran IO bunga itu kan agak lebih murah ya daripada yang lainnya. Kalau dia bener-bener pakai itu, justru yang gue cari transisinya kan. Iya, transisi itu seru justru. Sebenarnya gue kalau linear tuh kayak ngapain gue nyemprotin home fragrance ya di tubuh gue gitu. Iya lagi. Bahkan sekarang juga, mohon maaf nih, gue tuh kan, tapi ada orang yang maksudnya kalau suka yang emang maunya dari awal sampai akhir sama. Ada, makanya karena memang itu tadi, parfum tuh sangat individual, jadi kita kayak harus menghargai semua preference ya. Iya, betul. Tapi gue personally ya, saat sekarang tuh ngelihat banyaknya brand jual murah banget, kayak under 200.000 bahkan, under 150.000 bahkan. Terus wanginya itu linear. Terus konsentrasinya, viscosity-nya itu agak tebal. Terus teksturnya itu lengket, oily. Gue sih mohon maaf akan judging kalian itu pakai home fragrance, bukan grade fine perfume. Iya. Karena kayak gitu, kayak how come linear tahan lama, nempel, dicuci tangannya juga masih nempel, licin. Apa bedanya sama isi diffuser ya? Kalau gue ngarahinnya ke itu sih, ke ini nih apa yang di pinggir jalan, kayak itu. Di pinggir jalan. Ya bisa. FO kita bilangnya FO itu, fragrance oil. Bisa jadi sebetulnya sebetulnya kan mixing fragrance oil sama segala macamnya juga ya sah-sah aja. Bisa, itu sah-sah aja. Sama komponen molekuler kan sah-sah aja ya. Tapi ya kayak gitu sih. Cuman ya ada banyak banget kesalahkaprahan yang dinormalisasi sama teman-teman influencer ya, soal SPL, soal molekuler. Terus juga yang intensitas, misalnya kayak yang eau de parfum, eau yang lainnya atau parfum doang. Ya kalau misalnya kita ke condet gitu kan ya 50 banding 50. Benar, makanya kita itu apa? Selalu kalah ya, itu di atas elixir malah. Di forum aja 2730. Iya. Itu udah di atas elixir banget. Bahkan yang elixirnya nggak kayak gitu, maksudnya dari elixir aja lo masih harus saring berkali-kali kan. Iya, jadi emang bukan dari gitu. Persentasenya, justru jadi ya itulah yang waktu itu sempat. Tapi yang menarik juga adalah gini ya, gue tuh sangat percaya bahwa parfumer itu bisa siapapun. Gue tuh tipe orang yang percaya bahwa itu. Jadi kayak kalau dia punya pendidikan formal sebagai parfumer S1, S2, terus magang di firma parfum, good. Tapi yang enggak pun, yang otodidak, kalau memang kreasinya bagus, good. Sama-sama goodnya. Ini tuh gue tuh selalu memandang parfum tuh kayak musik. Benar. Melly Guslo juga nggak pernah sekolah musik dan nggak bisa baca not. Tapi juga justru karena dia nggak bisa baca not, dia punya kepekaan bikin nada yang sangat catchy tone earworm. Karena dia beyond aturan, ya kan. Nah, jadi selalu ada keunggulan antara self-taught parfumer otodidak dan parfumer yang sekolah formal gitu ya. Dua-duanya bagus. Yang matters apa? Itu adalah ya memang kreasinya, dia punya keunikan nggak gitu. Biasanya yang sekolah parfumer karena dia punya basis pengetahuan lebih dalam dan banyak, luas, plus biasanya dia magang di tempat parfumer senior gitu. Jadi kan dia punya experience ya. Mungkin yang beda juga teknik ya. Teknik, betul. Teknik sama struktur gitu ya. Nah, sementara yang otodidak ini kalau ditanya apakah otodidak selalu tekniknya jelek, enggak, ada banyak yang bagus kok, iya kan? Si siapa namanya? Yang warna biru. Kesambil apa nih? Segi 5. Iya,
itu outer. Tower kan otodidak. Dia kan juga bahkan sangat selalu ngomong saya otodidak gitu. Iya. Makanya dia bisa bikin yang seaneh itu tapi menarik gitu kan. Jadi banyak kok yang otodidak gitu. Banyak juga kok yang chemist tapi nggak yang parfumeur. Kayak gue kan suka banget sama parfum The Empire ya, Cortege Chateau. Itu kan dia ahli kimia. Jadi dia tuh berawal dari dia nggak pengen tanaman-tanaman di pulau tempat dia tinggal itu punah. Jadi dia tuh mengekstrak semua tanaman terus tiba-tiba bikin parfum, misalnya hal kayak gitulah ya. Jadi basicnya bisa macam-macam kok, nggak harus. Yang penting itu karyanya, ya karyanya kayak apa gitu. Jadi kenapa gue pengen address ini itu karena gini, yang gue cari itu sebetulnya adalah transparansi sama accountability. Jadi parfum siapapun dibuat oleh siapapun, just stated yang bikin siapa. Kita akan nyari tahu nanti kan siapa gitu kan. Jadi nggak perlu bilang kayak ya kan ini aku yang bikin tapi aku nggak sekolah parfum. Why not? Yang gue butuh adalah siapa yang bikin, bukan dia punya grade punya degree apa sih. Itu urusan nanti gitu. Jadi itu yang paling penting gitu. Jadi ya bahkan kalau lo bilang bahwa ini tuh gue yang iseng-iseng bikin sendiri gitu, itu apa-apa. Ya gak apa-apa, tulis aja lo siapa gitu. Karena kayak gue tuh sekarang ngelihat ya banyak brand tuh yang kayak hantu gitu. Kita nggak tahu dia yang bikin siapa. Kalau novel itu gitu juga kan mesti ada ghostwriter. Iya, ghostwriter namanya. Bahkan kalaupun ghostwriter tetap ada namanya. Oh tetap, tapi nama pena lah ya. Iya. Ya kalau misalnya Ya Terelie namanya juga bukan Terelie kan aslinya. Tapi dia pakai nama itu. Bahkan sampai 3 tahun yang lalu orang kira dia perempuan. Aslinya kan bapak-bapak. Iya, lo bisa kok pakai nama lain ya. Iya. Kalau emang takut di pertanyaannya kenapa takut gitu? Takut di ini mungkin dia apa namanya? Dipersekusi. Bukan. Dibully orang. Ya kayak di stalking atau di apa nggak ngerti lah mungkin gitu. Ya, mungkin ada kalau itu preferensi pribadi ya. Iya. Tapi kalau dia nggak naruh nama karena itu preferensi pribadi, gue sangat paham. Tapi bisa diganti lah namanya. Betul. Kayak Margiela. Ya, nggak apa-apa. Tapi kan kita tahu dia siapa. Iya. Kita punya track recordnya dia. Oke. Nama kan? panggung lah nama. Dia selalu publish kan. Kita tahu gitu semua karya dia. Bahkan kita kayak tahu kayak contoh kemarin tuh gue posting shop art ya, Black Incense Malakai ya. Terus orang nanya, kok lo tahu ini yang bikin Morilas? Kan nggak ada tulisannya. Terus gue nanya kan, lo nyari di mana Fragrantica? Karena waktu itu di Fragrantica nggak ditulis, gue cari ke tempat lain, gue cari ke Parfumo, gue cari ke tempat lain, di Parfumo ditulis Morilas. Oh, oke. Terus pas gue ngetas lagi, terus gue bandingin sama karya-karya Morilas di tahun yang sama, emang itu tipenya Morilas banget. Jadi gue kayak yakin nih Morilas gitu loh. Jadi kayak gitu loh. Jadi saat itu gue taruh di nomor 1, orang tuh kan gue reposting konten gue yang lama banget soal urut-urutan Sobat Malakai mana yang gue suka. Nah orang tuh pada agak ngamuk karena Haute Malakai gue taruh nomor 2 dan Gibson nomor 1 gitu. Terus kayak ya kan selera gue ya gitu ya. Suka-sukai dulu. Terus ada yang komen, oh karena modal sih ditaruh nomor pertama, kagak gitu. Karena kayak ini tuh cuman gara-gara apa namanya, gara-gara gue suka gitu. Dan bisa jadi tahun depan pas gue revisit lagi bisa jadi pindah tiba-tiba pas nomor 1, nggak tahu gitu. Ya emang parfum juga gitu sih. Emang waktu misalnya kita bilang nih tahun ini dia nomor gue turutin dia nomor 3 lah gitu. Ternyata kita panelnya udah makin berkembang nih, udah bisa menerima kayak Nasomato gue wah apaan nih gitu kan. Terus pas udah coba-coba ini bikin parfum segala macam, terus akhirnya bisa iya maksud dia tuh bikin kayak gini. Betul. Gitu. Kalau kalian join grup parfum di Facebook kan banyak beberapa yang paling gede lah ya gitu, sebut saja yang paling gede gitu kan. Gue sih udah jarang buka ya, gue masih ada di dalam tapi gue jarang buka. Tapi kalau kita lihat diskusinya yang muncul di tahun 2020 sampai kayak terakhir kali gue buka 2023 kali ya, 2023 itu gue suka banget nih sama Lalique and Crenn Noir. Kalau ada orang bahas itu tuh selalu komennya tuh isinya adalah bau dukun, bau bapak-bapak, bau menyan, bau something lah, banyak banget. Semua negatif gitu ya. Tapi pas gue posting kapan ya, 2 bulan lalu tuh ya, banyak banget yang suka gitu. Terus gue tuh notice banget ya, karena kan gue tuh untungnya kayak agak
agak mudah mengingat orang gitu. Kayak ini bukan orang ini 2 tahun yang lalu bilang ini gak enak ya. Bilang suka gitu. Ya kan hal kayak gitu tuh kayak gue tuh tahu banget gitu ada orang yang kayak mungkin dulu pas gue bawa ke gathering terus dia bilang kayak ini apa gak enak gitu. Terus tapi sekarang dia bilang dia suka banget gitu. Which is okay karena semua punya journey kan. Ya kan, jadi ya kalau sekarang terpaparnya sama blue fragrance terus ya dia merasa yang enak itu, atau sekarang terpaparnya sama gurmang terus sama vanilla palsu ini ya vanilla palsu terus ya vanillin. Gue bilang vanilla palsu gitu. Jadi hal kayak gitu, bahkan mereka aja saat dikasih apa misalkan disodorin baby cat gitu, yang vanilanya agak smoky gitu, mereka kan bilang kayak kok vanilla kayak gini kayak bau walang sangit gitu kan. Sangit dong. Iya kan? Dia tuh kayak apa ya menurut gue kayak spice gitu. Iya, karena emang ada toastingnya kan. Iya. Tapi ya itu yang gue selalu bilang kayak karena yang lo cium selama ini vanilla yang jadi gold standard lo itu vanillin yang juga dipakai untuk fruit. Iya, jadi aromanya itu selalu kayak gitu, sama kayak patchouli ya. Kan orang tuh kayak patchouli itu kan baunya kayak kue coklat gitu. Banyak Ya, sebenarnya. Banyak. Nah, sedangkan kayak patchouli yang mana digabung sama apa gitu. Karena kayak contoh gue suka banget patchouli yang kalau gue visualin tuh warnanya tuh coklat kehijauan bukan coklat ya. Iya, ada juga. Terus herbal gitu kan. Terus ada sournya dikit itu. Kan beda ya. Yang gue mostly kalau gue cek secara raw material mungkin lebih pinpoint ke Sulawesi daripada ke Aceh gitu. Aceh itu kan kayak legit banget ya. Iya, beda betul. banget ya. Jadi kayak ya nggak apa-apa juga gitu. Atau iya kalau Jawa kan kering ya. Kering kalau gitu. Jawa Jadi, kering. beda-beda karena ini kan karena orang kayak kalau ditanya sama kadang tuh gue juga kayak orang nanya kayak tadi malam aja orang nanya Mas Amouage yang ini auranya kayak apa, terus gue kan ngasih link Fragrantica ya, bisa dicek di sini dulu ya nanti kita diskusi. Terus dia kayak ya tapi kan ini maksudnya apa, nggak tahu aroma myrrh tuh apa gitu kan. Terus aku jawab ya myrrh itu tuh kayak bau kemenyan yang bentuknya kalau kamu pernah tahu kemenyan yang blok ya kita damar terus yang dibakar biasa zaman dulu gitu. Terus dia kayak nggak tahu itu apa, aku tuh oke. Sekarang kamu taunya apa? Dupa yang dibakar. Masalahnya dupa sekarang tuh udah dikasih pewangi kan. Iya, udah kayak dupa Bali itu kan isinya frangipangi, ilang-ilang apalah segala macam, green tea bahkan gitu. Jadi kan jadi susah ya menjelaskan ke dia ya. Tapi yang kayak tekstur tuh juga susah jelasin ke tekstur ke orang tuh. Kayak misalkan waktu itu tuh ada orang nanya apa ya? Soal mask. Ya mask tuh selalu karena gold standarnya tuh wet masknya Body Shop. Ya Body Shop. Padahal itu wet mask, bukan mask. Nah mask yang bener kan bukan kayak gitu kan. Terus ada orang nanya, animalic ya mask yang animalic itu yang kayak gimana? Mungkin yang paling dekat dan paling affordable adalah ya Kiehl's. Kiehl's mask number 1 ya kalau nggak salah namanya. Itu gitu paling menurut gue ya. Jadi ada banyak beda sih. Cara ngolah juga beda, antara hasilnya beda. Lo mau tincture sama distillate juga beda, tincturenya pakai apa juga beda. Ini kan yang ya sekarang kalau orang masih bertarung marah-marah di SPL terus sampai kapan? Nggak sampai mereka ke level itu. Jadi pesan-pesan buat para pengusaha yang baru pengen mulai parfum apa nih kayaknya lebih baik nggak usah bertaruh di SPL deh, lebih baik buat aroma. Harus ada yang breaking itu sih, harus ada yang breaking harus ada yang mecah. Iya, harus ada yang berani memotong kebiasaan itu sih. Iya. Karena gue lihat sekarang tuh banyak yang unik-unik mulai laku loh. Banyak orang yang revisit gitu. Kayak apa ya? Banyak kok yang dulu dianggap sebelah mata karena nggak enak. Sekarang tiba-tiba jadi ngetrend. Terus terutama juga kemarin gue baru ketemu sama reviewer namanya Cherry di TikTok. Oh, cewek. Iya. Secara penampakan dia mbak-mbak yang cute gitu ya, tapi pas ngeliatin koleksinya kayak anjir lebih pahit daripada yang gue punya gitu ya. Jadi kayak aroma-aroma itu berbeda kayak gitu. Jadi kayak masih enak banget. Terus kayak dia mulai jelasin jadi nge-review dengan caranya dia gitu ya di TikTok. Terus banyak orang mulai nyoba gitu. Jadi kayak kalau untuk brand satu nggak usah nggak semuanya harus ngikutin tren dan keadaan di market. Kalau kamu punya cukup kapital, kenapa enggak untuk eksperimen gitu ya. Atau kalau emang masih butuh duit ya mungkin ya 70% cari duit, 30% eksperimen. Jadi kalau punya 4 varian mungkin 3 yang emang mass placing, 1 yang uji coba gitu ya. 1 itu. Yang kedua untuk reviewer mungkin bisa jelasin lebih deskriptif, karena yang kekurangan dari review kita tuh nggak deskriptif.
Jadi deskripsi itu menurut gue penting. Jadi kayak jangan cuma ngomong ini itu kayak bau mbak SCBD. Mbak SCBD yang mana? Namanya siapa? Iya, maksud gue kayak mbak SCBD yang mana gitu. Jadi lo tuh harus bisa mendeskripsikan. Nah, gimana cara lo bisa mendeskripsikan? Ya lo cium raw material. Betul, Atau belajar. sebelum cium raw material paling gampang. Kalau gue dulu bukan cium raw material, karena gue nggak punya akses ke raw material ya. Tapi yang gue lakuin dulu adalah ini tips juga kali ya. Gue tuh beli Aqua di Parma. Dulu tuh Aqua di Parma kan punya set yang ini loh, set yang solid floor gitu. Yang isi 24 vial. Kayak osmanthus, black pepper, apa gitu. Dia parfum tapi solid floor. Solid notes bukan cuma floor ya. Itu tuh membuat gue bisa pinpoint karena kan sebenarnya itu sediaan yang mudah diakses ya di pasar ya. Dan dulu tuh harganya cuma kayak 800.000 apa isi 24. Ya, atau beli essential oil juga bisa ya, sekarang banyak. Ya, atau essential atau tiap hari tuh loh di sekeliling lo kayak sekarang tuh kayak orang tuh kayak itu baunya kayu manis dia kayak kayu manis baunya kayak apa men lo kan makan kayu manis tiap hari gitu kenapa lo bisa nggak tahu kayu manis gitu loh dia nggak tahu ingredients ini ternyata kayu manis Enggak ada kayu manis ini kayak ya karena itu jadi kayak mulai peka lihat sekeliling mulai belajar gitu ya terus buat kalian supaya punya duit di sana ya kita nggak punya toko mari kita bikin toko bener jangan bikin bazar lagi udah banyak toko aja ya. Oke. Ini udah lumayan ya gila 1 jam lebih Anjir apa? tapi kayak sebentar ya kayak 15 menit loh Guanya masih sebenarnya makin buram tolong ininya mana tuh masih buram ya udah Hah? diganti tuh kalau ini ini enggak ini soalnya udah ganti manual tadi iya kok lu kan nah udah ya jadi cukup banyak ini yang bisa dipetik atau dicuri bahkan dicuri sebenarnya ini. yang bisa jadi insight nih buat para pelaku usaha yang baru pengen mulai itu semuanya ada di sini nih kalau bisa cari celahnya dulu lu mau mulai nge-review mau mulai UMKM mau bikin apa semua basicnya tuh di sini kan banyak banget celah kosong yang buat pelaku bisnis tuh harusnya bisa diambil dari sini. Oh iya kayaknya gue harus masuk di paket ini. Gue rada gerah juga sih, harusnya kan kita tuh kayak satu ekosistem ya. Harusnya misalnya gue sebagai perfumer ya udahlah gitu. Nah ini ada yang brand owner mungkin, terus ada yang tokonya gitu, ada distributornya, ada apa. Jadi kita kayak bikin ekosistem media betul. Jadi kita masih belum lengkap tuh kayak gitu tuh. Jadi coba kita distiller ya. Petani. Nah, distiller udah ada beberapa. Petani. Kita nggak pernah tahu petani. Iya benar sih. Petani. Petani ada Perfetia ada. Ya kemarin gue habis posting kan. Men kan habis kunjungan ke Aceh. Terus di November tahun lalu kan si Le Indomedable sama beberapa parfumer Prancis kan kunjungan ke Sampit sama ke Merauke. Terus di Vodang 2018 kan punya proyek di Sulawesi Tengah. Paculi. Ya, banyak kok. Kalau kita mau cari tahu, cari tahu aja. Benar. Ya udah guys. Episode hari ini cukup sekian ya, banyak banget yang bisa dipetik. Ya, kita petikin semua. Iya dong, namanya juga itulah ya kenapa gue selalu insist sama bazar-bazar itu ya, kayak lo daripada ngundang gue gimana kalau lo kasih gue slot talk show kan selalu gitu kan, makanya di Bread Spot di ini gitu-gitu. Nah, ya kayak gini-gini sebenarnya yang pengen dibahas, mungkin bisa nanti ada part 2 dong. Kapan lo deket kan sini? Deket banget. Boleh. Ntar kalau ada isu atau pembahasan yang emang pengen boleh, mungkin nanti rilis apa? Nusantara. Bisa. Boleh. Oke, thank you very much. Sama-sama. Thank you.